Trimurti Senior High School membuka pendaftaran lagi loh untuk peserta didik baru tahun ajaran 2021-2022. Asyiknya lagi, untuk pembayaran tunai dapat potongan uang gedung sebesar 3 juta rupiah. Keren gak tuh? Buruan daftar! Masih ada pendaftaran gelombang kedua, mulai 1 Februari 2021 hingga Pagu terpenuhi. Informasi lebih lanjut hubungi 082 115 511 662 atau 081 553 883 332 atau langsung kunjungi website www.ppdb.smatrimurti.softwaresekolah.go.id. Let's join us, build a story with character. Sekolah di tengah kota, belajar pakai kurikulum unggulan Amerika. Nama saya Michael sama guru-guru bule. Lulus dapat double degree. Kenapa enggak? Trimurti Senior High School membuka pendaftaran untuk peserta didik baru gelombang 2 dimulai pada tanggal 1 Februari 2021 sampai Pagu terpenuhi. Untuk pembayaran tunai, dapatkan potongan langsung sebesar 3 juta rupiah. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 082 1155 11662 atau di 081 55 388 333 atau kunjungi di www.ppdb.smatrimurti.softwaresekolah.go.id. So let's join with us, build a history with character. Sekarang sudah zamannya digital. Pembangunan perpustakaan sekolah sebagai sarana sekolah tidak lagi membutuhkan waktu yang lama maupun biaya yang besar. Jawabannya adalah Shipping Classroom, sebuah IoT dengan desain yang kecil, praktis, dan murah. Shipping Classroom siap digunakan hanya dengan menekan tombol on, sangat praktis dan mudah dioperasikan. Shipping Classroom sebagai perpustakaan digital menyediakan ribuan referensi yang dapat dimaksimalkan. Selain itu juga berisi 2.000 lebih video pendidikan yang dapat ditonton untuk menunjang belajar siswa. Tidak perlu membeli buku-buku latihan soal. Siswa dapat memanfaatkan koleksi latihan soal yang terdapat dalam Shipping Classroom. Ratusan bacaan literasi menarik berupa komik yang syarat akan nilai-nilai moral, pengetahuan, sejarah, dan juga kesehatan. Tidak hanya sederetan konten yang telah disediakan, namun sekolah juga dapat menambahkan referensi-referensi lain berupa file PDF ataupun video untuk menambah koleksi perpustakaan sekolah. Silakan install aplikasi Shipping School yang tersedia di 3 platform, Android, iOS, dan Windows. Sambungkan Wi-Fi gadget ke Wi-Fi Shipping Classroom. Silahkan download koleksi-koleksi yang ada di Shipping Classroom. Membangun perpustakaan digital hanya perlu 3 menit. Sekali on, sudah langsung bisa dimanfaatkan. Ayo lengkapi sekolahmu dengan perpustakaan digital Shipping Classroom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa peserta webinar nasional sampai Pulau Rote. Kita bertemu kembali dalam acara webinar nasional untuk guru. Saya Aris Eka Prasetya dan rekan saya, Endi Bugi Pratama, akan menemani Bapak Ibu selama 3 jam ke depan. Webinar kali ini adalah edisi yang ke-50 dengan tema yang sangat menarik dan penting untuk disimak oleh para guru dari seluruh Indonesia. Temanya apa? Temanya adalah tentang literasi data dengan subtema mengelola dan penyimpanan data. Webinar ini terlaksana atas kerjasama Pusat Kurikulum dan Perbukuan Kemendikbud, Pendidikan.id dan SMA Trimurti Surabaya, dan disiarkan langsung dari studio webinar Pendidikan.id. Bapak Ibu yang berbahagia, agar acara pada pagi hari ini berlangsung dengan lancar, maka dari itu sebelum kita masuk ke acara berikutnya, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan.
Berdoa tidak pernah usai. So, kami ingatkan kepada Bapak, Ibu, dan pemirsa yang ada di rumah ya, untuk selalu menjalankan protokol kesehatan ya Bapak ya, seperti kita pada pagi hari ini. Pak Aris, memakai edisi spesial 3M, 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan juga mencuci tangan dengan menggunakan air, dan juga menggunakan sabun tentunya, seperti itu. Nah, Bapak, Ibu, dan pemirsa di rumah, webinar kali ini akan dikupas tuntas oleh para narasumber kita yang hebat, Pak Aris. Betul. Nah, ada siapa aja nih Pak Aris untuk hari ini? Yang ada pertama, Bapak Dr. Yogi ya. Oh, Bapak Dr. Yogi Anggraina ya. Iya, betul. Nah, dan juga yang kedua ada juga Bapak Dr. Suprananto MED. Wah, spesial ya pada pagi hari ini ya. Dan juga yang nggak kalah spesial pada pagi hari ini, selalu nih kita akan dipandu dengan moderator kita yang sangat cantik jelita, yaitu kepada Ibu Anita Purnamasari. Betul sekali. Nah, oke. Baik pemirsa, pastinya udah nggak sabar dong untuk menyaksikan kita berbincang ya, sharing-sharing santai di sini dan mengulas tuntas materi kita pada pagi hari ini. Oleh karena itu, langsung saja saya sapa Bu Anita. Apa kabar Bu pagi hari ini? Baik-baik, selamat pagi Mas Endi, selamat pagi Mas Eris, apa kabar? Sehat semua ya? Alhamdulillah sehat. Kayak paginya cerah langsung dari kamarnya Ibu ya? Betul, dari kamar. Nggak berani keluar karena kan masih zona merah semua kan, sesuai yang pemerintah bilang bahwa kita harus stay at home, stay di rumah mengingat kondisi yang lagi parah-parahnya. Baik, sambil kita stay di rumah sambil kita belajar, itu rasanya yang paling indah ya. Sambil belajar literasi data, yang kali ini kita akan dibantu atau akan diajarin oleh Bapak Yogi dan Bapak Suprananto. Mereka berdua itu adalah para ahlinya mengenai literasi data. Sebelum saya lanjutkan, mohon izin share screen. Saya akan bacakan terlebih dahulu. Tema pada pagi hari ini adalah literasi data, yaitu bagaimana kita mendapatkan, mengelola, dan menyimpan data-data tersebut. Nah, ini akan kita bagi dalam 2 sesi, yaitu mendapatkan data yang valid dan reliable, dan yang kedua adalah sesi untuk bagaimana kita mengelola dan menyimpan data. Sesi yang pertama akan disampaikan oleh Bapak Yogi Anggraina MSI, yaitu kita akan belajar betul-betul tentang bagaimana sih kita mendapatkan data yang valid dan data yang reliable atau data yang dapat dipercaya. Nah, itu nanti karena kita seperti kita tahu banyak sekali data-data yang bertebaran di luaran atau yang sering disebut dengan hoax, data-data yang tidak bisa dipercaya yang membuat kita semakin khawatir. Berikut akan saya bacakan tentang latar belakang atau CV Pak Yogi. Beliau saat ini adalah koordinator pengembangan kurikulum di Puskurbuk atau Pusat Kurikulum dan Perbukuan Balitbank dan Perbukuan di Kemendikbud. Beliau menyelesaikan S1 Matematika IPB, S2 Matematika di UI, dan S3 untuk pengembangan kurikulum di UPI. Berikutnya, untuk pengalaman kerjanya, kita sudah tidak asing lagi, Pak Yogi merupakan seorang pengembang kurikulum, khususnya untuk mata pelajaran matematika. Tidak hanya itu saja, beliau juga penyusun pengembang keprofesian berkelanjutan atau PKB untuk matematika di SMP, dan juga beliau itu merupakan seorang yang senantiasa mengikuti atau menjadi pembicara dalam workshop-workshop atau seminar nasional untuk penyusunan modul pelatihan implementasi kurikulum 2013, dan juga untuk kurikulum yang saat ini sedang dikembangkan atau sedang dilatihkan kepada sekolah-sekolah penggerak yang tentunya nanti kita akan bisa belajar lebih lanjut dari beliau. Untuk menyingkat waktu, barangkali kita mulai ya Pak Yogi. Selamat pagi Pak Yogi. Selamat pagi Bu Anita. Sehat selalu ya Pak. Sehat Bu. Amin. Kalau Pak Yogi sampai sakit nanti kita berhenti belajar deh Pak. Begitu Pak Yogi. Baik, silahkan Pak Yogi, waktu saya persilahkan. Baik, terima kasih Bu Anita.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Bapak sekalian. Senang berjumpa juga dengan Ibu Bapak, dan di ruangan ini ada Pak Tatang, Bu Sylvia ya, yang bergabung bersama kita. Mungkin terkait dengan agenda atau pembahasan kita kali ini adalah terkait data, melanjutkan dari pertemuan sebelumnya mengenai data ini, dan subtema yang akan kita bahas adalah berkaitan dengan data yang valid dan reliable. Ini diperlukan karena bisa jadi data-data yang kita temui sehari-hari merupakan data-data yang secara keilmuannya atau secara prosesnya belum bisa dipercayai, karena mungkin dalam proses pengembangan itu juga belum dicek validitas dan reliabilitasnya. Maka sebelum proses data ini bisa disajikan ke masyarakat, sebaiknya di dalam proses pengolahannya pun sudah melalui penyusunan yang baik. Salah satu yang mempengaruhi kualitas dari hasil baik penelitian atau apapun kajian adalah kualitas data yang dikumpulkan. Jadi untuk memperoleh data yang baik, maka ini yang tidak terlepas adalah bagaimana proses dari pengumpulan datanya. Nah, pengumpulan datanya itu banyak cara yang dapat dilakukan. Metode strateginya seperti apa nanti akan kita lihat. Namun yang fokus penting adalah bagaimana pengumpulan data itu dilakukan, lalu bagaimana nanti mengolahnya. Dan dalam proses pengolahan dan proses analisis ini juga diperlukan bagaimana menguji validitas dan reliabilitas data. Sehingga kita jangan sampai tanda kutip diberikan informasi yang keliru terkait suatu data. Maka kita pun perlu mengetahui bagaimana proses pengumpulan datanya setelah data ini terkumpul, lalu proses bagaimana analisis atau pengolahan, dan nanti mungkin penyimpanan. Jadi proses di hari ini saya dan Pak Anto akan coba mengupas bagaimana proses mendapatkan datanya, mulai dari pengumpulan datanya, lalu data itu diolah, dan sampai data itu disimpan. Nah, ini ada beberapa yang mungkin sudah familiar beberapa Ibu Bapak. Nah, ini ada jenis-jenis data. Kalau kita lihat menurut sumbernya, data ini ada yang dipilah menjadi data primer dan data sekunder, lalu sudah coba dikilas sepintas. Lalu menurut skala pengukurannya, data dibedakan menjadi data kualitatif dan data kuantitatif. Kalau menurut cakupannya, objeknya, ini pun data saat ini karena luasnya wilayah, seringkali data itu kita lakukannya melalui sampel. Hampir jarang kita melakukan pengolahan datanya lewat populasi. Mungkin yang dilakukan oleh BPS pada saat sensus penduduk mungkin dilakukannya secara populasi. Tapi sebagian besar data yang kita lakukan pengambilan datanya itu melalui sampel. Nah, ini mungkin sebelum didiskusikan coba kita ulas. Di sini kan sudah hadir Pak Tatang ya, ada Pak Tatang, lalu ada Bu Dwi, dan ada Pak Isan ya. Nah, mungkin pertama dari Pak Tatang nih. Kalau Pak Tatang sendiri nih, menurut Pak Tatang nih, yang pertama nih, dari sumber datanya, apa itu data primer, dibedakan menjadi data primer dan sekunder itu yang terbayang oleh Pak Tatang apa, seperti apa? Mungkin bisa bantu kita juga menjelaskan ke teman-teman. Silahkan ke Pak Tatang. Atau Bu Dwi. Tatang? Iya. Halo. Pak Tatang masih di mute, silahkan Pak Tatang. Halo, ya selamat pagi Pak Yogi, Bu Anita. Pagi. Ya, Pak Tatang mungkin bisa kita bantu kita apa itu, mungkin ini pengetahuan Pak Tatang apa itu data primer, apa itu data sekunder. Oke, sebentar. Kalau menurut saya, kalau data primer itu data yang utama ya Pak ya, sepertinya. Seperti contoh tadi seperti disampaikan, untuk data sensus juga kan termasuk data primer ya Pak ya. Ya, kalau data sekundernya
Data yang untuk melengkapi data primer itu, Pak. Terima kasih Pak Tatang. Kalau menurut Bu Dwi, mungkin Bu Dwi bisa bantu juga. Terima kasih Pak Tatang. Kalau di bayangan Bu Dwi, apa itu data primer, apa itu data sekunder? Bu Sylvia Dwi ya? Data primer mungkin data utama ya. Data utama yang sesuai dengan penelitiannya. Kemudian data sekunder itu apa istilahnya penunjang dari data itu. Terima kasih Bu Dwi. Ini kalau Pak Ihsan sama juga Bu Anita atau ini Bu Nartini itu? Ada Pak Ihsan ini dari Aceh Pak. Oh dari Aceh, mungkin dari kalau Aceh. Pak Ihsan, menurut Pak Ihsan, apa itu data sekunder, ada data primer? Pak Ihsan? Atau ini, ada Bu Nartini. Ada Bu Nartini dari Madiun. Bu Nartini mungkin, ya kalau Bu, bayangan Bu Nartini apa itu data primer, data sekunder? Oh, kalau menurut saya, data primer itu data yang pokok yang nanti menjadi sumber utama dari data sekunder. Jadi data primer itu sesuatu yang merupakan induk dari data yang akan kita cabang-cabangkan di sekunder, seperti itu. Oh iya, makasih. Pak Ihsan mungkin mau menambahkan? Baik, makasih Ibu Bapak untuk yang pertanyaan ini. Primer, sekunder, mungkin kalau dilekatkannya ke kebutuhan kita kan primer itu pokok, sekunder itu tambahannya. Dan mungkin tidak salah juga mungkin pada saat mempersepsikan itu. Tapi ini Ibu Bapak, di dalam data dan pengolahan ini yang kita bicarakan, data primer itu bukan data pokok dan data sekunder itu bukan data sisanya atau cadangannya. Jadi ini pemilahan sumber data primer dan sekunder itu dibedakan adalah kalau data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh penelitinya secara langsung. Jadi primer maupun sekunder itu sama-sama data pokok, cuma ini lebih sumbernya bagaimana cara memperolehnya. Kalau data primer, ini memperolehnya itu bagaimana kita melakukan mendapatkan data ini, makanya di klasifikasi ini sumber datanya. Untuk data primer, ini kita peroleh datanya langsung, kita sendiri yang mendapatkan langsungnya. Kita peroleh datanya langsung. Nah, data primer ini juga disebut data asli atau data baru atau up to date. Jadi karena kita langsung yang memperoleh datanya, tidak ada lewat yang lain. Jadi untuk membedakannya ini penelitinya itu langsung kita peroleh datanya. Jadi kita langsung misalkan saya ingin tahu berat badan siswa, saya langsung tanyakan kepada siswa. Itu ya, kita ingin mengetahui jumlah siswa di suatu sekolah, kita langsung datang hitung sendiri jumlah data siswanya. Itu yang kita lakukan terkait data primer. Nah, teknik-tekniknya makanya karena kita yang melakukan langsung, maka ada berbagai cara untuk melakukan pengumpulan data teknik ini. Untuk data primer itu bisa kita lakukan observasi, bisa kita lakukan wawancara, bisa kita lakukan FGD atau diskusi terfokus, atau kita lakukan dengan kuesioner. Jadi intinya untuk primer itu adalah datanya langsung. Kalau untuk sekunder berarti tidak langsung atau bisa perolehnya berdasarkan hasil data-data pengolahan lainnya. Misalkan kita memperoleh data dasar hasil dari BPS yang dilakukan. Berarti kita tidak melakukan langsung kan data tersebut memperoleh datanya, tapi kita memperoleh dari hasil penelitian orang atau pihak lain atau peneliti lain. Itu yang dimaksud di sekunder. Jadi pemilihan primer dan sekundernya agak berbeda dengan primer dan sekunder mungkin dengan kebutuhan yang sehari-hari bahwa pokok atau tidak pokoknya, tapi ini sama-sama data, cuma cara memperolehnya yang berbeda. Kalau primer ini kita lakukan langsung, data-datanya itu kita lakukan. Misalkan kalau kita ingin memperoleh data nilai ulangan siswa, langsung kita peroleh datanya, kita peroleh langsung kita tanyain atau kita tulis berapa himpun dari perolehannya. Tapi kalau kita misalkan memperoleh nilai ujian nasional, lalu kita berdasarkan hasil misalkan dari Puspendik selama ini dari hasil dari website. Nah, berarti kan yang melakukan pengolahannya orang lain, himpunannya tidak kita langsungkan nilainya. Tapi kita memperoleh data-data yang sudah dilakukan oleh orang lain, itu sudah klasifikasinya sekunder.
Nah, dalam penelitian bisa jadi data yang kita butuhkan itu emang datanya data primer atau bisa jadi datanya data sekunder. Jadi tergantung kebutuhan dan rencana di penelitiannya. Teknik-teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data primer ini karena dikatakan ini pengumpulannya langsung dilakukan oleh penelitinya. Kitanya yang akan melakukan atau ibu bapak yang akan melakukan penelitian langsung. Ada berbagai jenis cara yang dapat dilakukan di dalam pengumpulan datanya. Pertama, ini dilakukan dengan wawancara. Nah, wawancara mungkin sudah familiar bagi ibu bapak. Wawancara ini sederhananya adalah ini adalah kejadian proses interaksi antara pewawancara dan sumber informasi atau yang diwawancarai. Jadi ini langsung untuk yang wawancara dan mewawancarainya. Jadi komunikasi langsungnya bisa tatap muka, bisa lewat email, bisa lewat online sekarang apalagi berbagai media online ya. Tapi intinya interaksinya langsung nih. Wawancara antara diwawancara dan gak diwawancaranya. Mungkin bisa jadi prosesnya itu langsung ketemu muka, tatap muka, atau mungkin via daring. Bisa dilakukan wawancaranya. Intinya antara yang memberikan sumber dan yang mewawancarai ini ketemu. Metode wawancara atau interview juga ini merupakan proses keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab antara pewawancara dan responden dengan atau tanpa menggunakan panduan pedoman. Nah, biasanya emang kita agar lebih terstruktur kita sudah menyiapkan panduan-panduannya apa saja yang akan ditanya biar di dalam prosesnya tidak terlalu melebar kemana-mana. Tapi seringkali juga ada tanpa panduan karena kita ingin langsung di tulisan yang ada dipikirkan. Mungkin kalau sudah terlatih tanpa pedoman bisa dilakukan. Tapi seringkali kita dalam wawancara itu perlu adanya pedoman. Apa saja yang garis besarnya. Dan mungkin nanti bisa digali lebih lanjut. Setidaknya apa yang ingin kita peroleh itu bisa kita hasilkan dari pedoman itu. Nah, nanti bisa digambarkan lebih lanjut. Dan mungkin wawancara sudah familiar bagi ibu bapak. Dan di sekolah mungkin bisa terlatih. Misalkan wawancaranya ditanyakan apa warna kesukaan atau dan lain-lain lah. Ditanyakan kepada siswa data-data ini. Dihimpunlah saling wawancara informasi apa yang ingin digali. Nah, wawancara juga ini bisa dilakukan individu maupun dalam bentuk kelompok sehingga didapat datanya informatif dan oriented. Jadi ini up to date informasi kita peroleh langsung dari responden yang ingin kita yang ingin kita tanyai. Sepertinya istilah wawancara ini kan sudah familiar juga, sudah cukup familiar bagi ibu bapak di dalam prosesnya ini. Nah, selanjutnya yang kedua, pengumpulan data yang bisa kita lakukan langsung adalah observasi. Nah, observasi ibu bapak kan seringkali juga di dalam proses melakukan penilaian, mungkin kalau di kurikulum 2013 penilaian sikap itu seringkali kan dilakukannya dengan observasi dan mungkin bukan hal yang sudah familiar penggunaan istilah observasi. Nah, observasi ini adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan melakukan pengamatan. Jadi kita amati langsung, jadi tidak kita wakilkan kan ke orang, kita langsung si penelitian, mungkin ini tim penelitiannya. Kita lakukan langsung pengamatan bagaimana hal yang ingin kita teliti. Misalkan ingin meneliti bagaimana apakah proses pembelajaran aktif itu terjadi nggak di sekolah, terjadi nggak di dalam kelas. Maka si peneliti atau guru mengamati langsung, benar nggak pembelajaran aktif. Nah, karena kalau hanya berdasarkan cerita, jangan sampai mengakui sudah dilakukan pembelajaran aktif, ternyata aktifnya itu berbeda dengan yang teori yang kita ketahui. Seringkali kami juga mengalami nih terkait dengan pembelajaran menanyakan apakah ibu bapak sudah melakukan pembelajaran aktif. Nah, pada saat dilakukannya secara tertutup pada kuesioner 80-90% mengaku sudah melakukan pembelajaran aktif. Pada saat digali lebih lanjut, terus lalu kita lihat di dalam pembelajaran, ternyata pembelajaran aktif itu ngasih tugas kepada siswa, gurunya keluar kelas, siswanya yang aktif dia tinggalkan. Nah, seperti itu pemahaman-pemahaman, makanya penting juga proses observasi untuk mengecek nih, apakah jawabannya itu memang sudah selaras atau tidak. Nah, observasi ini penting juga untuk mengecek kita benar nggak kesesuaian antara yang dinyatakan itu
mungkin secara tertulis dengan realitas yang ada. Kalau kita menyaksikan sendiri, maka kita dengan bisa yakin, oh benar berarti ini belajar aktif. Oh ini ternyata aktifnya tuh berbeda pemahaman, atau aktifnya jangan-jangan hanya mengisi saja. Nah, observasi ini juga tadi disampaikan, pastikan kita lakukan datanya langsung di lapangan. Ini adalah observasi aja juga merupakan proses yang didahului dengan pengamatan, kemudian mencatat yang bersifat sistematis, logis, objektif, dan rasional terhadap berbagai macam fenomena dalam situasi yang sebenarnya maupun situasi buatan. Ini dikondisikan, maksudnya situasi buatan yang dimaksud. Lalu metode observasi atau pengamatan adalah kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan panca indera dan dibantu dengan panca indera mata dan dibantu indera lainnya. Ya, karena kan kita mengamati langsung, menyaksikan langsung bagaimana proses terjadinya sesuatu yang lagi kita ingin teliti. Misalkan penelitian di dalam kelas, ya kita lihat bagaimana proses pembelajaran di dalam kelas, kita saksikan langsung. Jadi kita tentunya kan ini utamanya dengan mata, kita lihat sendiri dan kita dengar dengan panca indera yang lainnya. Nah, tapi ini kunci keberhasilan observasi ini di dalam pengumpulan data ini sebenarnya sangat ditentukan oleh pengamat tersendiri. Makanya sangat penting juga pada saat sebelum melakukan proses observasi ada pemahaman yang sama terhadap para calon yang akan melakukan observasi ini. Karena subjektifnya ini cukup tinggi. Jadi bagaimana melihat, mendengar, mencium, mendengarkan penelitian kemudian menyimpulkan. Nah ini khawatirnya kalau pemahamannya yang berbeda, nanti kesimpulannya itu yang keliru. Tadi disampaikan misalkan belajar aktif. Nah, pemahaman belajar aktif itu harus dipahami bersama-sama. Jangan sampai sudah aktif padahal gurunya meninggalkan pembelajarannya. Siswanya aja ribut, aktifnya hanya ribut di kelas, ribut bicara yang lain, tidak fokus ke pembelajaran. Nah, padahal mungkin ada pengamat karena nggak memahami, yang penting di kelas siswanya rame dimaknai aktif, bolak-balik dimaknai aktif. Nah, makanya ini kunci dari pengamat ini menjadi kunci keberhasilan dan ketepatan hasil penelitian. Karena kalau keliru dan kurang memahami dengan baik terkait dengan apa yang lagi diteliti, nah ini khawatirnya malah salah dalam menyimpulkan. Kalau salah menyimpulkan, nanti yang disajikan ke masyarakat juga khawatirnya menjadi keliru. Nah ini yang cukup penting. Misalkan mengamati siswa itu di kelas, bisa jadi ini, misalkan pengamat salah mendeskripsikan, seringkali mungkin ada orang yang diam di dalam kelas, disebutkannya misalkan pasif, padahal siswa tersebut sedang belajar secara sendiri. Misalkan orangnya kurang, misalkan ditanyakan pengamatan bagi siswanya kurang responsif dan siswanya misalkan tidak peduli terhadap yang lain. Padahal bisa jadi siswa tersebut lagi mengerjakan sesuatu. Nah itu pemahaman pemaknaan pada saat pengamatan ini sangat penting. Maka pada saat observasi sebelum dilakukan pengumpulan data, karena ini sangat menentukan di dalam proses penelitian, maka perlu diberikan pemahaman yang sama. Ini yang mungkin seringkali bisa jadi ditemukan di keseharian bahwa kita salah melakukan penyimpulan karena salah yang melakukan pengamatan. Maka ini sangat penting diberikan pembekalan pemahaman yang baik terhadap observer ini. Lalu teknik yang selanjutnya yang bisa kita lakukan juga dalam pengumpulan data adalah dengan dokumentasi. Jadi tadi sudah ada wawancara, ada observasi. Nah, informasi juga bisa diperoleh lewat fakta yang tersimpan dalam bentuk surat, catatan harian, arsip foto, hasil rapat, cenderamata, jurnal kegiatan, dan selainnya. Nah ini sebenarnya bisa juga beririsan dengan masuk ke datanya, data sekunder juga ini, dokumentasi ini. Jadi pendokumentasian ini, nah kalau hal-halnya kita langsung ngambil data, kita simpulkan. Nah, tapi kalau datanya kita olah, tinggal hasilnya olah, nah itu mungkin masuk ke sekunder. Nah ini untuk dokumentasi, kalau kita ngambil berarti data-datanya langsung kita foto, langsung kita ambil. Nah ini mungkin yang dokumentasi ini masuk juga ke sekunder nanti.
Dokumentasi berasal dari dokumen yang berarti barang tertulis, metode dokumentasi, cara mengumpulkan data dan mencatat yang sudah ada. Ini metode penilaian yang digunakan untuk menelusuri data historis. Nah, ini dokumentasi ini lebih cenderung masuknya ke ke data-data sekunder. Nah, mungkin nanti akan dibahas lebih lanjut. Nah, selanjutnya yang langsung kita lakukan adalah terkait dengan kuesioner. Nah, kuesioner ini yang juga mungkin cukup familiar adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. Nah, ini yang seringkali bisa jawabannya terbuka, bisa jawabannya tertutup. Misalkan, apakah Anda sepakat bahwa kita harus menjaga protokol kesehatan? A, sangat setuju, B, setuju, C, kurang setuju, D, sangat tidak setuju. Nah, jawabannya itu ada yang bisa sifatnya tertutup. Jadi kuesionernya tinggal memilih apakah sangat setuju, kurang setuju, atau tidak setuju. Nah, ada juga kuesioner yang mungkin sifatnya terbuka, diminta jawabannya. Misalkan, apa hobi makan Anda? Apa yang warna yang disukai. Nah, kuesioner itu bisa juga terbuka dalam buka seperti itu. Jadi mengisi jawabannya setiap orang bisa sesuai yang dia kehendaki. Nah, itu mungkin kuesioner ini intinya secara tertulis diberikan dan sepertinya ini yang dianggap cukup efisien. Kalau yang angket ini seringkali saat ini paling banyak yang melakukan penelitian itu lewat kuesioner. Diberikan, disebarkan pertanyaan tertulis, apalagi dengan media digital saat ini. Hampir banyak seringkali sekarang melakukan kuesioner itu jarang lagi yang dilakukan secara offline atau tatap muka lewat kertas misalkan, dibagikan lewat selebaran. Sekarang sangat banyak kuesioner itu disebarkannya lewat digital, tinggal klik jawabannya dan itu pun lebih mudah, nanti jawabannya langsung otomatis terekam. Nah, angket ini sebenarnya memiliki fungsi yang hampir sama juga dengan wawancara, hanya beda dalam implementasinya. Jika wawancara disampaikan oleh peneliti kepada responden mungkin secara lisan, maka implementasi angket ini responden mengikuti kuesioner. Jadi sudah ditulis, tinggal mengisi nantinya. Dan ini mungkin yang paling banyak dilakukan. Dan di kelas pun ini bisa dilakukan. Mungkin ilustrasinya kalau wawancara ditanyakan langsung, apa warna suka kamu, berapa tinggi badan kamu, misalnya kalau dalam kelas. Apa yang kamu sukai? Nah, kalau kuesioner tinggal jawabannya di dalam tulisan. Sudah diberikan pertanyaannya, pilihan jawaban misalnya kalau tertutup pun sudah disediakan atau terbuka tinggal diisi. Nah, ini yang cukup banyak yang dilakukan dan itu pun datanya ini kita kumpulkannya secara langsung. Nah, ada yang selanjutnya yang seringkali dilakukan di dalam pengumpulan data itu adalah focus group discussion. Diskusi fokus terpumpun atau diskusi terpusat, yaitu menemukan makna sebuah isu oleh sekelompok orang lewat diskusi untuk menghindari pemaknaan yang salah oleh peneliti. Nah, definisi awal tentang FGD ini di tahun 99 adalah eksplorasi untuk suatu isu khusus dari diskusi suatu kelompok individu yang berfokus pada aktivitas bersama di antara para individu yang terlibat untuk menghasilkan suatu kesepakatan. Aktivitas ini antara lain berbicara, berinteraksi, dan memberikan pertanyaan, memberikan komentar dengan yang lainnya, pengalaman, pendapat. Nah, ini biasanya kan ada yang memandu diskusinya. Jadi ini peran nanti moderator yang memandu diskusi juga untuk menggali informasi itu sangat penting juga. Di sini seperti misalnya Bu Anita nih, dalam memimpin diskusi ini harus punya pengetahuan yang luas karena dia akan menanyakan apa yang mau saya gali sehingga apa yang direncanakan itu bisa tereksplor lebih lanjut. Nah, ini juga merupakan salah satu teknik pengumpulan data. Jadi nanti akan saling interaksi antar satu dengan yang lainnya, saling memberikan penguatan. Nah, ini tanpa dibatasi. Silahkan semua mengeluarkan pendapatnya. Nah, dari dapat itu kita bisa nantinya menyimpulkan dari arah diskusi itu. Ini merupakan salah satu pengumpulan data yang kita lakukan dan yang diperolehnya secara langsung. Nah, selain data-data primer, tadi ada wawancara, ada observasi, ada kuesioner, dan ada FGD. Ada juga data yang dilakukan melalui sumber datanya itu sekunder. Nah, data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada. Peneliti sebagai tangan kedua, jadi dia tidak langsung. Jadi nyari datanya misalkan dari BPS, dari internet,
Misalkan kalau ingin nyari data guru, menganalisis data guru, misalkan dari Dapodik, lalu ingin menganalisis hasil ujian nasional, misalkan dari Puspendik, atau mencari data-data yang lain, misalkan ingin mencari data pendapatan, rata-rata pendapatan masyarakat, ya misalkan dari Dispenda, atau misalkan ingin mencari data rata-rata gaji, misalkan dari Kementerian Keuangan, atau data-data lain. Jadi datanya tidak diperoleh sendiri, tapi berdasarkan data-data yang sudah ada. Yang paling sering kita mungkin ini seperti data-data yang diperoleh kita dari BPS, atau mungkin datanya laporan buku atau laporan atau jurnal yang lain. Nah ini mungkin tadi yang tadi dokumentasi ini masuk juga ke dalam data sekunder. Jadi ini yang sering kita lakukan dan biayanya mungkin dibandingkan data primer, data sekunder ini dari segi biaya mungkin relatif lebih murah. Karena kita kalau misalkan kita ingin mengumpulkan wawancara data sekolah, data pekerjaan satu provinsi misalkan. Kalau kita mau wawancari langsung keluarkan. Tapi kita tinggal kalau kita memperolehnya dari data BPS, lalu kita ingin menyimpulkan, kan kita tinggal mengambil datanya dari website-nya sudah ada, kita olah. Data-data yang ada itu kita olah dan kita deskripsikan. Itu lebih murah. Keuntungannya data sekunder ini bisa diperoleh relatif lebih murah. Nah, itu yang membedakan di data primer dan data sekunder di dalam pengumpulan data ini. Jadi lebih ke bagaimana proses memperolehnya. Prosesnya apakah langsung atau diperolehnya itu lewat sumber yang telah ada. Dan itu data terkait dengan data sekunder dan data primer. Maka dalam proses awalan pada saat si peneliti ini merencanakan, ini harus sudah memperkirakan saya akan meneliti tentang apa. Nah, data-data ini makanya sumber datanya pun harus diyakinkan. Kalau kelemahannya, kalau data primer, pertama mungkin data akan lebih banyak, biaya akan lebih banyak karena kita melakukan langsung. Tapi keuntungannya adalah mungkin datanya itu benar-benar original, benar-benar up to date, data-datanya benar-benar baru bisa kita peroleh. Namun kalau data sekunder mungkin data-data ada datang. Pertanyaan kedua mungkin, menurut skala pengukurannya data dapat dibedakan menjadi kualitatif dan kuantitatif. Kalau tadi kita setelah tahap awal kita ketahui bahwa data ini kan berasal dari data primer dan data sekunder. Selanjutnya kita sering kali mendengar istilah kualitatif dan kuantitatif. Nah, mungkin kita coba gali juga kepada Ibu Bapak mungkin yang hadir di sini. Mungkin dari Bu Silvia dulu mungkin. Apa itu data kualitatif, apa itu data kuantitatif? Ini yang mungkin sering kali kita dengar. Mungkin silakan Bu Silvia. Kalau data kuantitatif lebih kepada angka-angka, Pak ya. Kalau data kualitatif lebih kepada misalnya kayak wawancara dan sebagainya. Jadi datanya itu bukan berupa angka-angka yang bisa dilihat secara nyata gitu kan. Jadi kalau kuantitatif lebih ke misalnya lebih datanya lewat angka-angka. Iya. Makasih Bu. Jadi kuantitatif lebih ke arah angka. Penjelasan lebih ke situ. Iya, makasih banyak Ibu. Lalu mungkin Pak Tatang. Bu Nartini. Bu Nartini. Ya, terima kasih. Menurut saya betul, saya juga cenderung sama dengan Bu Sylvia. Kalau data kualitatif itu cenderung kepada kualitas atau sesuatu yang tidak bisa diangkakan. Kemudian kalau kuantitatif itu cenderung kepada sesuatu yang bisa dibuat dalam angka. Mungkin sama ya, intinya data sama. Kuncinya di angka Bu ya. Ya, numerasi. Kalau Pak Tatang mungkin atau Pak Ihsan ada yang mau ditambahkan? Pak Ihsan atau Pak Tatang? Ya, mungkin kita lanjut. Ya, tadi secara garis besar mungkin sudah disampaikan ya. Apa itu kualitatif atau kuantitatif ya. Data-data yang kita himpun di saat ini minggu lalu juga sudah dibahas. Ada data kualitatif. Data kualitatif ini disebut juga data naratif, adalah data penelitian yang menjelaskan suatu fenomena berdasarkan hal-hal yang umumnya tidak dapat dihitung. Jadi, oleh karena itu data ini disebut data kualitatif karena berdasarkan kualitas dari suatu objek. Nah, karena kualitas umumnya tidak mampu dijelaskan dalam bentuk angka,
tadi sudah disampaikan juga oleh Ibu Bapak, dan statistik, maka data kualitatif umumnya disajikan dengan menggunakan penjelasan deskriptif. Jadi dinaratifkan ya untuk yang datanya. Nah, selanjutnya biasanya data kualitatif ditujukan untuk menjelaskan secara detail kualitas tidak terukur yang ada pada suatu objek. Contohnya, yang sulit terukur kan emosi pengendara. Nah, ini kan sulit diukur. Bagaimana kemarin minggu lalu sudah disampaikan emosi pengendara yang terjebak kemacetan. Lalu mungkin sekarang seperti kondisi pandemi saat ini, mungkin bagaimana emosi seseorang pada saat menghadapi musibah pandemi saat ini. Dan mungkin bisa coba kita tanya kan, tidak bisa diukur ya, tapi kita narasikan bagaimana perasaannya, bagaimana pencegahannya dan lain-lainnya. Itu data-datanya yang bisa kita gali secara naratif. Nah, data kualitatif ini melalui berbagai teknik tadi kan sudah ada, wawancara bisa, analisis dokumen bisa, diskusi terfokus ada, observasi bisa. Nah, ini atau bentuk lainnya, misalkan melalui pemotretan atau rekaman video. Jadi tadi data primer, sekunder, dan kualitatif ini bisa saling keterhubungan. Karena wawancara, observasi ini juga merupakan data-data yang biasanya cenderung kualitatif karena kita ingin gali lebih lanjut. Kita naratifkan. Yang selanjutnya ada data kuantitatif. Nah, tadi ada jenis data dalam penelitian yang dapat diukur. Tadi kan diukur ya, dihitung serta dapat dideskripsikan dengan menggunakan angka. Ini dapat dideskripsikan ya. Jadi bukan hanya ini kalimatnya adalah dapat dideskripsikan menggunakan angka nantinya. Karena sudah dapat diukur, dapat dihitung, maka dia dapat dideskripsikan. Jadi pertanyaannya artinya bukan hanya angkanya, tapi nantinya dideskripsikan dalam bentuk angka. Umumnya ini untuk menjelaskan fenomena yang jelas dan sudah ada, dan ada instrumen ukurnya. Biasanya data kualitatif diperoleh melalui penelitian yang bersifat statistik. Nah, penelitian ini menggunakan data yang kemudian dianalisis menggunakan analisis statistik, karena ini datanya itu adalah yang dapat diukur dan dihitung. Nah, ini biasanya juga suka dipakai untuk menguji teori. Nah, biasanya data kuantitatif ini berdasarkan yang sudah ada, contohnya tadi durasi, indeks kemacetan, terus jumlah, misalkan rata-rata pendapatan, rata-rata berat badan, rata-rata tinggi badan, itu kan bisa dihitung. Atau rata-rata yang warna yang disukai. Nah, selama itu dapat diukur dan dihitung, ini kita klasifikasikan data-datanya kualitatif. Jadi kalau yang kualitatif itu lebih ke dinaratifkan, nah kuantitatif ini dapat diukur dan dihitung. Ini paling banyak juga kita temukan dalam keseharian kita, data-data kualitatif ini. Lalu yang ketiga, yang perlu diketahui juga, karena penelitian kita itu seringkali dilakukan itu hampir jarang yang melakukan penelitian itu adalah melalui objeknya itu melakukan dengan populasi. Seringkali kita melakukan penelitian itu dengan sampel. Nah, seringkali kita melakukan sampelnya itu dilakukan dengan metode yang kurang pas. Misalkan kita ingin menyebutkan penelitian rata-rata pendapatan di wilayah Jakarta misalkan. Lalu yang diteliti hanya satu dua orang secara acak, 1-2 orang atau beberapa orang. Nah, itu pun kan hasilnya walaupun diperoleh, tapi mungkin diperoleh hasil yang bisa jadi tidak mencerminkan wilayah tersebut. Misalkan pas saat yang kita wawancarainya kebetulannya pengusaha. Ditanya misalkan yang diwawancara 10 orang, setiap orang diwawancara penghasilannya misalkan mengaku 100 miliar misalkan. Lalu disimpulkan, rata-rata penghasilan orang Jakarta ternyata 100 miliar. Kan itu tidak kurang mencerminkan karakteristik dari sampel yang kita peroleh. Atau misalkan kita ingin melakukan penelitian ke sekolah. Kita ingin melakukan penelitian sekolah di rata-rata prestasi siswa di sekolah Surabaya misalkan. Lalu kita peroleh datanya yang hanya kita datangi hanya sekolah-sekolah bagus saja. Lalu kita simpulkan, ternyata di sekolah di Surabaya, sekolahnya bagus-bagus karena misalkan yang didatanginya Trimurti IPH misalkan, tanpa mengecek ke sekolah-sekolah yang ada di lainnya. Lalu disimpulkan misalkan, sekolah di Surabaya ternyata bagus-bagus.
lalu lulusannya bagus-bagus. Padahal sumber datanya itu kita tidak melakukan pengambilan sampel yang tepat. Nah, ini juga perlu dipastikan nanti. Sampel ini mesti mencerminkan populasi yang ada, sehingga kita bisa dipercayai. Metode-metode ini mungkin di dalam pemilu seringkali dilakukan, walaupun kita mengenal istilah quick count-nya. Nah, walaupun mereka mengambilnya kan secara nasional, mengambil sampelnya paling berapa ribu misalkan dari yang ada. Tapi dengan teknik yang tepat, sehingga hasilnya itu tidak terlalu jauh beda dengan realnya. Makanya ini dalam teknik populasi, teknik sampel, dalam sampel ada berbagai teknik yang dapat dilakukan. Bisa aja dengan teknik-tekniknya itu yang tepat, misalkan walaupun secara acak, misalnya acaknya pun secara terstruktur. Lalu maksudnya secara acak tapi dengan metode yang tepat. Lalu misalkan pengambilan sampelnya dengan yang lainnya, misalkan dengan terfokus atau purposive sampling misalkan. Jadi sudah jelas tujuannya mana yang akan kita teliti, ditentukan sesuai dengan kriteria-kriteria. Nah, ini makanya penting sekali untuk memastikan sampel kita itu bisa mencerminkan populasi ini. Karena kalau kita melakukan penelitian selalu dengan populasi, seluruhnya kita lakukan penelitian, ini perlu mengeluarkan dana yang sangat banyak. Misalkan seperti sensus yang dilakukan oleh BPS, ini kan beberapa tahun sekali, nah ini pun kan mengeluarkan data yang cukup banyak, tapi dilakukan melalui populasi. Seringkali kita ingin memperoleh hasilnya itu cepat, maka kita lakukan penelitiannya lewat sumber datanya melalui sampel-sampel yang kita ambil. Nah, ini makanya nanti juga sebelum ingin memperoleh data, kita harus pastikan sampelnya bagaimana, populasinya seperti apa. Jangan sampai penyimpulan ini berdasarkan sampel yang kurang tepat. Seperti tadi disebutkan bahwa wilayah ini ada 1-2 orang misalkan terkena COVID. Langsung disimpulkan, oh ternyata kecamatan A adalah sekarang lagi pandemi, lagi semuanya terkena COVID. Padahal sampelnya baru hanya 1-2 orang, yang sampel yang lainnya tidak ada masalah. Nah, ini makanya penentuan sampel juga sangat penting untuk mencerminkan populasi ini berada. Selanjutnya Ibu Bapak, setelah kita ketahui mungkin setidaknya tadi tekniknya, pengumpulan datanya mau pakai apa kita tahu, lalu sumbernya mau pakai apa. Nah, dalam melakukan penelitian, yang paling penting sesuai tema pada ini, kualitas data itu yang akan diolah. Kita harus memastikan, walaupun tadi kan datanya udah tahu nih kita. Datanya ada yang berasal dari langsung, kita peroleh langsung, dan mungkin ada data-data yang kalau sekunder relatif, kalau datanya kita peroleh dari sumber-sumber terpercaya, seperti data-data dari BPS, data-data dari Pusdatin, relatif data-data itu sudah bisa dipercaya kualitasnya. Nah, namun pada saat data-data itu kita lakukan data empiris yang kita lakukan pengumpulan langsung, nah ini perlu kita lakukan pengecekan nih. Kriteria valid, reliable, dan objektif ini. Utamanya valid dan reliable-nya. Validitas dan reliable-nya paling utama nih. Jadi penelitian, ada masalah, ada pengukuran, setelah kita lakukan pengumpulan data, ini perlu kita cek kepada valid dan reliable-nya. Tingkat validnya dan reliable-nya. Sehingga kita bisa memperoleh keputusan atau kesimpulan yang benar. Kalau kita datanya belum kita cek validitas dan reliabilitasnya, belum kita pastikan data ini valid dan reliable-nya, jangan-jangan nanti hasil atau kesimpulannya ini keliru. Kalau hasil atau keputusan keliru yang kita sampaikan, maka jangan sampai kita malah memberikan informasi yang menyesatkan. Maka sebelum informasi itu disampaikan keluar, sebelum informasi itu kita analisis, sebelum informasi itu kita olah, maka pastikan dulu data yang sudah kita himpun ini valid atau tidak. Jadi kita tadi di awal sudah mengumpulkan data nih, data dari apakah dari wawancara, dari kuesioner, atau data dari FBD, atau data yang lainnya. Nah, setelah data diperoleh, maka pastikan dicek dulu data ini valid dan reliable-nya. Kalau ini belum dicek, dikhawatirkan menghasilkan keputusan yang keliru. Nah, seperti tadi misalkan ternyata dilakukan pengecekan untuk menyimpulkan rata-rata pendapatan satu kampung. Pada saat cek misalkan ada satu orang yang penghasilannya itu 100 miliar misalkan.
ada yang rata-rata yang lain itu ternyata sebenarnya pendapatannya 1 juta, 2 juta, 3 juta di kampung tersebut. Tapi karena kita langsung tanpa mengacukan validitas dan reliabilitasnya, maka kita langsung dibuat rata-rata misalkan. Karena misalkan dari 100 penduduk, ada 100 miliar, kan dibagi 100 tetap menjadi banyak nanti. Disimpulkan rata-ratanya 1 miliar kampung ini. Benar sih datanya diambil langsung, tapi ternyata setelah dicek kan ada data pencilan dalam hal ini, ada satu orang yang hasilnya 100 miliar, kita rata-ratakan, lalu kita simpulkan ada 100 penduduk ini dirata-ratakan 1 miliar penghasilannya. Nah itu kan khawatirnya nanti validitas kesimpulan yang kita peroleh itu menjadi tidak tepat dan tidak mencerminkan. Maka perlu dicek dulu sebelum kita simpulkan data-data tersebut. Nah itu penting dilakukan sebelum peroleh hasil yang keliru. Misalkan juga data saat ini seringkali informasi misalkan data tentang pandemi tentang yang penyakit saat ini perlu dicek dulu validitasnya benar atau enggak. Nah, data valid ini adalah menunjukkan derajat ketepatan antara data yang sesungguhnya terjadi pada objek dengan data yang dikumpulkan. Ini dipastikan datanya benar terjadi atau tidak. Nah, nanti akan kita lihat data yang kualitatif bagaimana validitasnya, yang kuantitatif bagaimana mengukur validitasnya. Lalu ada data yang reliable berkenaan dengan konsistensi keajegan data dalam interval waktu tertentu. Ini konsistensi ini jangan-jangan ada kekeliruan. Apalagi dalam mengumpulkan data kuesioner seringkali ada orang yang asal-ngasal nih. Isi jawabannya itu nggak mikir, nggak baca, langsung aja dicoretin. Nah pada saat pengolahan ini harus dipilah nih orang-orang yang seperti ini. Karena kelihatan nanti konsistensi dan keajegan itu setelah diolah akan kelihatan. Lalu ada data objektif. Ini kesepakatan orang banyak, ini semakin orang memberikan data yang sama, maka tersebut menjadi data objektif. Tapi objektif juga ini, maka akan kita lihat nanti. Seringkali ini dalam pengolahan data, utamanya yang penting untuk diperiksa adalah validitas dan reliabilitas. Nah ini yang akan kita coba lebih perdalam apa itu validitas dan reliabilitasnya nanti. Nah, untuk mendapatkan data yang valid, reliable, dan objektif dalam penelitian kuantitatif, karena kan tadi kita tahu nih ada data itu kuantitatif, ada kualitatif, dan dari antara ini ada gabungan atau campuran atau kombinasi, disebut mixed method. Nah, untuk data yang penelitian kuantitatif, maka instrumen penelitiannya harus valid dan reliable. Pengumpulan data dilakukan dengan benar pada sampel yang representatif, mewakili populasi. Ini pastikan ya. Sekarang kan seringkali seperti misalkan untuk hasil-hasil terkait quick coin pada saat penghitungan cepat ya, pada saat pemilu kan itu dilakukannya melalui populasi, dilakukan dengan sampel. Maka ini yang perlu dipastikan kalau kuantitatif sifatnya, yang sifatnya kuantitatif, maka tahap pertama yang harus dilakukan adalah pengumpulan datanya yang benar pada saat sampelnya pun harus benar. Pada tahap awal, sampelnya harus benar. Nah ini di teknik pengumpulan datanya ya. Jadi untuk ingin kita pastikan data itu valid dan reliable dan objektif, kalau kita ingin melakukan maka sampelnya dulu nih. Benar nggak? Mewakili ke populasi nggak? Representatif nggak terhadap populasi. Nah, kalau dari tahap awal sebelum diolah pun datanya itu, sampelnya itu juga tidak representatif, maka agak patut ke depannya patut dipertanyakan validitas dan reliabilitasnya. Ini tahap awalnya sendiri sebelum Ibu Bapak nanti melakukan penelitian. Nah, untuk mendapatkan data yang valid, reliable, objektif untuk penelitian kualitatif, ini harus mendapat human instrument yang baik. Mengumpulkannya itu biasanya secara simulasi dari berbagai sumber yang tepat dan melakukan pengujian keabsahan data. Ini kualitatif itu seringkali pada saat kita mengumpulkan datanya, dipastikan nih kalau kita mengatakan ahli, benar nggak ahlinya. Misalkan ingin mengatakan dia ahli terhadap pandemi, ya jangan sampai yang latar belakangnya bukan pandemi tapi pengusaha yang kita wawancara. Nah ini mesti dipastikan dan ini juga untuk mengeceknya juga perlu dilakukan nanti triangulasi untuk memastikan data ini benar atau tidak. Dan ada yang ketiga itu kalau mixed method campuran antara kualitatif dan kuantitatif, maka menggabungkan caranya itu penelitian dan kuantitatif. Ini juga pengumpulan datanya makanya digabung nanti. Dan paling banyak saat ini penelitian itu dilakukan dengan kuantitatif dan kualitatif. Jadi kalau datanya sumbernya dari kuantitatif,
maka pada tahap awal benar nggak sampelnya tepat nggak. Nah, lalu kalau kualitatif sumbernya tepat nggak? Sumber kalau ingin teliti tentang kesehatan berarti sumber yang kita ambil data itu benar-benar orang yang mempunyai kompetensi bidang kesehatan. Kalau ingin kita mendapatkan informasi yang baik tentang pendidikan, maka sumber yang ingin kita tanyai itu yang mempunyai pemahaman, pengetahuan di bidang pendidikan. Atau itu makanya yang tepat di tahap awalnya. Selanjutnya, validitas ini adalah validitas merupakan suatu standar atau dasar ukuran yang menunjukkan ketetapan, kemanfaatan, kesahihan. Nah, ini penting. Jadi validitas itu menyatakan derajat suatu tes mengukur apa yang seharusnya diukur. Tes tidak begitu saja melekat pada tes sendiri, jadi tergantung penggunaannya. Nah, data yang valid itu sudah pasti reliable, tapi data yang label belum tentu valid. Makanya biasanya pengecekannya ini dulu, validitasnya dulu, dicek dulu validnya dulu. Kalau udah validitas, kemungkinan nantinya reliable. Valid menunjukkan data ketepatan antara data sesungguhnya terjadi pada objek dengan data yang dapat dikumpulkan oleh peneliti. Dan reliable berkenaan dengan derajat konsistensinya. Jadi validitas ini ketetapannya. Nah, jenis-jenis validitas ini ada 4 setidaknya. Pertama adalah validitas isi, yang kedua validitas konstruksi, ketiga validitas kriteria, dan keempat validitas muka. Nah, apa itu validitas isi? Nah, ini mungkin sering kali ditemui di keseharian Ibu Bapak. Jadi validitas tadi itu kan ingin untuk menunjukkan ketetapannya ya. Derajat menyatakan apa yang seharusnya diukur. Jadi ini validitas isi menjabarkan sejauh mana pertanyaan, tugas, dan butir dalam suatu tes atau instrumen dapat mewakili secara keseluruhan perilaku sampel yang dikenai tes. Jadi validitas isi mengukur derajat kemampuan tes dalam mengukur yang mencakup substansi elemen yang ingin diukur. Validitas ini dipakai untuk mengukur, misalnya untuk mengukur kemampuan belajar, hasil belajar, dan prestasi belajar. Jadi ini mengukur tes kemampuan mencakup substansi yang ingin diukur. Jadi jelas yang diukurnya apa. Lalu konstruk merupakan validitas mempermasalahkan beberapa sejauh butir tes yang dapat mengukur yang benar-benar hendak diukur sesuai dengan konsep khusus dan definisi konseptualnya. Validitas ini misalkan untuk mengukur sikap, minat, konsep diri, fokus kontrol, gaya kepemimpinan, motivasi, intelijensi, kecerdasan emosional. Ini lebih ke sesuai dengan konsep khusus dan definisinya. Lalu ada validitas kriteria, ini kriteria baik kriteria internal maupun kriteria eksternal. Validitas kriteria ditetapkan melalui hasil uji coba tes kepada responden yang setara dengan responden yang akan dievaluasi atau tidak. Jadi validitas kriteria adalah ukuran validitas yang menentukan cara membandingkan skor tes dengan kriteria tertentu. Nah, ini contoh pemakaian validitas kriteria tes intelijensi yang berkorelasi dengan rata-rata nilai akademik misalnya. Dengan asumsi jika intelijensi seorang tinggi maka akan terjadi mendapat nilai akademis yang bagus. Ini kriteria nanti di validitasnya. Dan ada terakhir yaitu validitas muka. Merupakan tipe validitas yang paling rendah signifikansinya karena hanya berdasarkan pada penilaian sepintas tentang isi alat ukur. Apa isi alat ukur sudah terlihat sesuai dengan apa yang diinginkan. Nah, ini prinsip-prinsipnya. Nah, di dalam validitas Ibu Bapak kalau kuantitatif biasanya sekarang apalagi sudah mudah tinggal memasukkan program salah satunya dengan SPSS, tinggal dimasukkan di input data-datanya, langsung nanti hasil validitasnya dicek aja. Kalau nilainya misalkan di atas yang sudah ditetapkan berarti dinilai instrumen tersebut valid atau tidak, data itu valid atau tidak. Nah, biasanya kita pada saat sebelum melakukan pengolahan data, atau pengumpulan data, instrumen yang kita kumpulkan pun biasanya kita dicek dulu validitasnya. Tepat nggak nomor sen itu, tepat nggak diberikan pertanyaan atau lain-lainnya. Karena kita biasanya melakukan uji coba, lalu dihitung validitasnya. Nah, pengumpulan data pun setelah terkumpul data, kita juga bisa mengecek validitasnya. Dicek nih validitasnya. Nah, ini biasanya dengan instrumen statistik kalau untuk data-datanya kuantitatif. Nah, kalau untuk yang kualitatif biasanya dilakukan dengan triangulasi. Jadi dibandingkan nanti antar satu data dengan data lainnya. Selanjutnya selain validitas ada yang sifatnya adalah reliabilitas. Nah, ini untuk mengecek kekonsistensiannya. Kalau tadi
kesahihannya. Validitas itu mengecek kesahihannya, data itu sahih, benar atau tidak. Kalau ini mengecek konsistensinya. Jadi ingin kita cek itu adalah kesahihannya dan kekonsistensiannya. Nah, reliabilitas ini mengecek konsistensinya dalam mengukur sesuatu. Nah, adalah seberapa besar dasar. Jadi ini biasanya semakin besar nilainya, kalau kuantitatif semakin besar maka semakin bagus nilainya. Mendekati 1 semakin bagus. Reliabilitas diukur dengan menentukan hubungan antar skor penyajian. Nah, ini kalau kuantitatif nanti reliabilitasnya mendekati 1 biasanya makin bagus. Jadi untuk menyembunyikan penyimpangan, jadi data yang reliabilitas belum tentu valid ya. Jadi mungkin konsisten, tapi konsistennya misalkan kurang konsistennya, tapi nggak sahih. Karena orang misalkan pada saat melakukan ditanya misalkan pulang, jawabannya selalu konsisten nih. Ada kenapa pulang malam? Ada rapat. Tapi kan belum tentu benar, perlu dicek. Ini dengan kata lain, reliabilitas itu mungkin konsisten ya, jawabannya konsisten nih. Orang jawaban konsisten. Misalkan kenapa nggak masuk, sakit. Misalkan jawabannya selalu sakit pada saat nggak masuk. Tapi belum tentu kan sakit, perlu ada dicek lagi. Jadi ini makanya yang reliabilitas itu kan konsisten ya, emang konsisten, tapi belum tentu valid. Karena bisa jadi data yang diberikannya konsistennya kurang tepat, memberikan jawabannya nggak sesungguhnya. Nah, makanya biasanya dalam pengecekan dicek dulu validitasnya, lalu dicek setelah itu dicek reliabilitasnya, kekonsistenannya. Makin cocok kalau dalam angka ini, nilai-nilai statistik biasanya diukurnya nanti diukurnya nanti dengan alat statistik. Nah, kalau kualitatif mungkin nanti dicek di triangulasi. Maka penting untuk pengecekan ini tadi adalah pertama untuk sahih atau enggak, maka kita lakukan validitas. Konsisten enggak, maka kita lakukan reliabilitas. Nah, dalam pengukuran kan kita makanya perlu mengukur kedua hal ini untuk mengecek nih valid dan konsistennya, sehingga data kalau kita sudah bisa yakin data-datanya itu valid dan konsisten, maka kita bisa memperoleh nanti diharapkan kesimpulan yang kita peroleh itu kesimpulan yang tepat. Dan ini ada beberapa misalkan pengertian terkait reliabilitas itu, beberapa ahli Sugiono menyatakan pengukuran atau reliabilitas itu adalah pengukuran atau serangkaian alat ukur untuk yang memiliki konsistensi jika pengukuran dilakukan dengan alat ukur dilakukan secara berulang. Jadi tingkat konsistensinya sejauh mana dapat dipercaya menghasilkan yang konsisten. Nah, ini seringkali kan untuk kita cek, apalagi data-data kuesioner, seringkali kan konsistensinya tuh banyak yang nggak dilakukan. Ada yang mengisinya jadi. Nah, kalau ditemukan data-data yang outlier atau yang dirasa ini tidak konsisten, mungkin bisa kita buang nanti. Lalu pengertian reliabilitas menurut Sukarji ini, reliabilitas ini tes sebagai lebih besar derajat tes mengukur secara konsisten sasaran yang diukur. Dinyatakan dalam bentuk angka, biasanya koefisien ini. Kalau kuantitatif, pengertian reliabilitas menurut Goodman dan Lin adalah ketepatan yang diperoleh dari suatu pengukuran, dan Alken ini menyatakan reliabilitas jika skor yang diperoleh relatif sama meskipun pengukuran berulang-ulang. Jadi ingin melihat konsistensinya. Nah, seringkali kan kita peroleh data jawaban-jawaban itu nggak konsisten, maka kita perlu pastikan setelah sahih ya konsisten. Nah, reliabilitas atau keandalan adalah konsistensi dari serangkaian pengukuran, serangkaian alat ukur. Ini berupa pengukuran dari alat ukur yang sama akan memberikan hasil yang sama, atau untuk mengukuran yang lebih subjektif, apakah dua orang penilai memberikan skor yang mirip. Tidak sama dengan reliabilitas ini tidak sama dengan validitas, artinya pengukuran yang dapat diandalkan dan mengukur secara konsisten, tapi belum tentu apa yang diukur yang seharusnya diukur. Nah, dalam penelitian, reliabilitas adalah sejauh mana pengukuran dari tes tetap konsisten ini dilakukan. Jadi ini untuk melihat konsistensinya. Ini ada sejarahnya juga bagaimana instrumen itu diukur kesalahannya pengukurannya untuk melihat konsistensiannya. Nah, reliabilitas ini alat ukur tidak diketahui dengan pasti tapi dapat diperkirakan. Jadi mengestimasi apakah dengan ditesnya secara berulang atau dengan paralel atau pendekatan satu kali pengukuran.
Nah, ini perlu pengecekan reliabilitas. Dan terakhir adalah terkait dengan, mungkin tambahannya adalah terkait dengan objektivitas interpersonal agreement. Jadi ini derajat kesepakatan antar banyak orang terhadap suatu data. Jadi maksudnya adalah presentasi kebenaran data disampaikan oleh banyak orang, data yang objektif belum tentu valid. Ini ada di dalam statistika. Objektivitas berkenaan dengan interpersonal. Jadi ada data diperoleh dari kesepakatan banyak orang, tentunya pernyataan terlihat objektif, itu belum pasti validitasnya, karena boleh jadi sekian banyak orang itu tidak benar. Contohnya, 99 orang menyatakan A adalah murid yang paling malas, dan 1% menyatakan paling rajin. Padahal yang benar justru yang 1% yang menyatakan A adalah murid yang rajin. Pernyataan kelompok tersebut terlihat objektif, disepakati tapi tidak valid. Nah, ini ada yang objektif interpersonal agreement juga mempengaruhi. Namun secara umum terkait data, kalau ingin menghasilkan kesimpulan atau keputusan yang benar, informasi yang benar, maka sebelum itu perlu dilakukan pengecekan validitas dan reliabilitas. Itu biasanya di dalam yang perlu kita lakukan. Nah, tentunya validitas, reliabilitas juga harus dilihat nanti data ini kuantitatif atau kualitatif. Kalau kuantitatif tadi dengan pengolahan statistika itu dapat dilakukan, termasuk reliabilitasnya. Itu mungkin Bu Anita terkait dengan pengumpulan data, pengumpulan data, mendapatkan data yang secara valid dan reliable. Jadi perlu diperoleh dari sejak awal, dari proses perencanaan, dari proses pengumpulan datanya, sebelum diperoleh hasilnya akhir. Karena tahapan datanya dicek di tahap awal, pengolahannya dicek, dan akhirnya diperoleh hasilnya, kesimpulan atau keputusannya. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Yogi. Tadi itu saya sedikit tergelitik sebetulnya dengan pernyataan bahwa data kualitatif tidak bisa diangkakan gitu ya Pak Yogi ya. Itu tadi. Padahal kalau kita misalnya untuk yang ke depan tuh kurikulum ke depan profil pelajar Pancasila. Bagaimana kita mengukur si anak itu mandiri? Bagaimana si anak itu diukur gotong royongnya sudah tahap sekian? Nah, itu bagaimana kira-kira ya Pak? Ini pertanyaan dari saya aja, saya tergelitik seperti itu. Jadi kan bagaimana seorang guru itu melihat bahwa si anak ini atau anak kelas 3 SMP dengan anak kelas 1 SD gitu, sama-sama mandirinya, tapi kan tingkat kemandiriannya pasti berbeda gitu ya. Nah, itu mengangkakannya seperti apa Pak Yogi? Ya, biasanya kalau untuk menilai kuantitasnya, biasanya kita ada selang intervalnya biasanya dari nilai-nilai tersebut. Ada kalau kita mau melakukan klasifikasi biasanya kan untuk menilai dia sudah baik atau tidaknya, seperti tadi mandiri pengetahuannya, biasanya kita lebih ke interval, dia sudah di wilayah yang mana, tidak diangkakan secara pas biasanya. Untuk yang nilai-nilai yang saat ini yang sifatnya seperti mandiri karakter, kecuali yang kita ingin perolehnya misalkan dari siswa ini berapa persen yang sudah mandiri gitu. Kalau kuantitatif jumlahnya misalkan di kelas ini sudah berapa persen yang sudah bisa mandiri. Tapi kalau misalkan misalkan Ani ini berapa nilai mandirinya? Nah, sepertinya ini lebih pasnya lebih ke dipakai kelas intervalnya nanti. Sepertinya Pak Anton nanti akan menjelaskan apa data-data itu ada interval, ordinal, nominal, dan lain-lain agar tepat mengklasifikasikannya. Itu mungkin Bu Ani. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih banyak. Untuk yang pertama saya berikan kesempatan untuk teman-teman yang saat ini lagi di ruang Zoom. Saya berikan kesempatan untuk yang dari paling jauh sebetulnya terlebih dahulu dari Bapak Muhammad Iksan. Bapak Muhammad Iksan, apakah ada di sini? Apakah ada pertanyaan Bapak? Karena beliau dari Aceh, dari SDN Sukamakmur, Kabupaten Bener Meriah, Aceh. Silahkan Bapak, kalau ada pertanyaan. Assalamualaikum. Bisa dikeluarkan videonya Pak, karena teman-teman yang di YouTube pasti ingin melihat Bapak. Silakan. Selamat pagi Bapak. Wah, ini lagi jalan-jalan nih Pak, rasanya Pak. Warahmatullahi wabarakatuh.
Terdengar? Halo? Sangat terdengar, Pak. Sangat terdengar. Terima kasih. Bisa diceritakan dulu, Pak Aceh, kira-kira 30 detik, Pak Aceh, bagaimana saat ini, Pak? Apakah juga merah seperti Jakarta begini atau bagaimana? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang di Aceh. Alhamdulillah di Aceh untuk saat ini tetap menerapkan protokol kesehatan. Kita di sini zona kuning dan hari ini bertepatan vaksin massal di Aceh. Jadi di beberapa puskesmas dan di Polres ada menerima vaksin dari masyarakat dan dari kami guru, tenaga pendidik dan tenaga kesehatan sudah divaksin seminggu yang lalu. Jadi alhamdulillah ini pada masa saat sekarang pembelajaran bertepatan sedang libur kenaikan kelas. Jadi anak-anak tidak melakukan kegiatan di sekolah namun sedang berlibur di rumah masing-masing. Sudah untuk fase kegiatan kedua ya Pak ya? Kita minggu bulan Juni nanti vaksin di Aceh, Bu. Kita masih vaksin untuk masyarakat masih yang pertama. Sedangkan untuk guru dijadwalkan tanggal 5 dan 6 Juni vaksin yang kedua. Juli jadi jadi untuk selama ini pembelajaran banyak menggunakan sistem daring, juga ditambahkan luring walaupun tatap mukanya dibatasi. Sangat membantu dengan adanya Kipin School 4.0 karena kami merasakan manfaat yang sangat besar dari aplikasi Kipin. Alhamdulillah saya salah satu duta Kipin yang sedang mengikuti ujian dan persiapan kelulusan. Untuk peserta atau anak didik saya, mereka sudah pernah melaksanakan asesmen C, asesmen A, dan asesmen B untuk mencoba dan saya aplikasikan saat ujian kenaikan kelas kemarin. Jadi alhamdulillah langsung ada penilaian dan gambaran yang sangat memuaskan yang saya dapatkan dari aplikasi Kipin School. Itu saja Mbak yang untuk sementara dari saya. Baik, tidak ada pertanyaan terkait literasi data Bapak? Untuk literasi data, saya dari Duta Kipin Aceh cuman ingin menanyakan sebaiknya sebanyak-banyaknya kuota untuk Aceh kalau bisa ditambahkan 2 atau 3 untuk dutanya dibuka kesempatan menjadi pembelajar dari Duta Kipin School itu sendiri, Mbak. Itu cuman keinginannya aja. Oke, untuk yang kasih. lainnya saya rasa belum ada. Terima kasih Pak Muhammad Iksan, sukses selalu Pak. Sukses selalu. Salam Pak, semoga kita nanti suatu saat ketemu di darat ya Pak ya, tidak di udara. Ya insya Allah, amin. Baik, terima kasih. Oke, salam dari Aceh. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya akan menuju ke Pangkal Pinang, ini dengan Ibu Sylvia Dwi dari SDN 6 Pangkal Pinang. Beliau rasanya ada pertanyaan, ini yang akan ditujukan kepada Pak Yogi. Silakan Ibu. Ibu Sylvia Dwi, silakan. Ya, ini Pak, saya ingin bertanya terkait dengan kevalidan dari penelitian, Pak ya. Kalau apakah bisa kepentingan pribadi dalam penelitian dan sebagainya itu bagaimana mengukur kevaliditasnya, Pak, untuk kualitatif sendiri? Sehingga karena kan banyak sekali yang berpikir data kualitatif ini datanya kan bukan berupa angka-angka yang bisa diukur seperti itu. Nah, sedangkan lebih banyak misalnya kayak wawancara dan sebagainya itu. Nah, kan persepsinya yang mewawancara kan kadang berbeda, mungkin juga ada kepentingan pribadi juga dan seperti itu. Nah, itu bagaimana caranya agar penelitian kita walaupun kualitatif tapi juga validitasnya tinggi gitu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bu Sylvia Dwi. Silakan Pak Yogi. Iya. Kalau untuk yang kualitatif itu kan pengambilan seringkali pengumpulan data itu lewat judgment expert ya. Jadi pendapat ahli. Nah, pendapat ahli terus dari beberapa data yang kita peroleh itu bisa triangulasi data-data tersebut sehingga kita bisa melihat nih apakah data-data ini cukup valid atau tidak. Jadi ini memang perlu dibandingkan juga data-data yang peroleh termasuk dari pendapat ahli. Jadi beberapa sumber itu dibandingkan untuk melihat bahwa data-data ini cukup valid atau tidak. Makanya ini untuk yang kualitatif ini
kita juga perlu juga hati-hati dalam menyimpulkan ya untuk memperoleh berdasarkan data ini. Nah, jadi pengumpulannya tadi lewat dari pendapat ahli atau judgment expert, lalu nanti dicek juga lewat triangulasi untuk memperoleh melihat ini hasil data ini valid atau tidaknya. Nah ini karena untuk data-data yang kualitatif kan nggak bisa diolah nih, nggak bisa diolah, makanya penting juga untuk dilakukan judgment expert untuk terkait dengan jadi judgementnya bukan judgement peneliti ya, tapi judgement expert untuk melihat ini datanya cukup valid atau tidak. Terima kasih Bu Anita. Baik, terima kasih banyak Pak Yogi. Ini pertanyaan berikutnya antara Ibu Nartini atau Bapak Yohanes Tatang, pertanyaannya sama, tapi karena Bapak Yohanes Tatang minggu lalu sudah banyak menemani saya berikan kesempatan kepada Ibu Nartini dari SMP Negeri 1 Madiun ya Ibu ya. Silakan Ibu. Diceritakan dulu Bu di Madiun bagaimana Bu. Tadi seperti di Aceh tadi kan Pak Muhammad Iksan kan sempat menceritakan Aceh, serunya Aceh bagaimana. Bagaimana dengan Madiun? Apakah Madiun banyak bunga-bunga merah seperti yang di latar belakang Ibu atau bagaimana? Silakan. Iya, kalau Madiun itu memang kita punya program untuk mewujudkan Madiun Kota 1000 Bunga. Tapi kondisi sekarang ya COVID semakin memanas, semakin banyak yang terkena ini. Hari ini memang juga seperti di Aceh, vaksinasi serempak untuk anak-anak usia 18 tahun ke atas ini difokuskan di satu tempat. Tetapi kami para pendidik sudah divaksin sekitar 1 bulan yang lalu, vaksin pertama, vaksin kedua. Jadi insya Allah sudah ada kekebalan lah untuk kami semuanya pendidik di Kota Madiun. Cuma ini untuk para lansia yang belum vaksin dengan anak-anak yang usia di atas 18 tahun, hari ini serempak difokuskan di tempat di Rawapening Kota Madiun. Itu kondisi di tempat kami karena memang kondisi saat ini Kota Madiun zona merah. Jadi ya semoga minta doanya segera berlalu semuanya ini. Terima kasih Bu Anita. Terima kasih. Silakan kalau ada pertanyaan kepada Pak Yogi. Iya. Tadi sudah diungkapkan oleh Pak Yogi bagaimana cara kita itu mencari data Pak Yogi. Nah ini yang saya tanyakan selama ini kan kadang kita menghadapi penelitian itu dengan populasi yang cukup banyak, misalkan satu sekolahan. Untuk mencapai validitas dan reliabilitas itu mungkin ada kriteria berapa minimal aturan yang harus kita ambil. Kalau selama ini PTK kan kita setiap tahunnya membuat itu satu kelas ya biasanya kita pakai itu berarti kan 100%. Tapi untuk satu sekolahan apakah data misalkan untuk anak-anak kami SMP 1 kan ada 700-an lebih anak-anak. Apakah harus semuanya kita ambil data atau mungkin ada kriteria minimal dari data agar itu bisa diakui valid seperti itu. Mungkin itu minta penjelasannya Pak Yogi, terima kasih. Ya, makasih Bu Nartini. Ya, sebenarnya untuk persentase saat ini secara ini tidak ada dibatasi ya, walaupun ada beberapa yang menyatakan juga ambil datalah 30%, kalau lingkupnya kecil diambil data aja 30%, tapi itu pun bukan patokan, karena yang menjadi patokan adalah teknik yang digunakan. Contohnya seperti ini, pada saat kita quick count kan, data yang diambil itu kan sampelnya hanya 3.000 TPS. TPS yang ada itu kan hampir 900.000. Dengan kata lain ini nggak nyampe 1%, hanya 0,3% data itu. Ini kan kecil kan, tapi hasilnya itu biasanya kan nggak meleset jauh. Nah, sehingga dengan kata lain yang menyatakan minimal 30% juga kan ini enggak. Tetapi bagaimana teknik pengambilan sampel itu tepat sehingga bisa memperoleh hasil yang valid. Nah, teknik-teknik ada yang digunakan kan, teknik itu ada teknik pengambilan sampel secara acak, ada teknik pengambilan sampelnya itu tidak acak. Kalau secara acak kan ada yang simple random, systematic random, lalu sampel acak bertingkat, lalu sampel acak berdasarkan kriteria, lalu sampel acak berdasarkan wilayah bertingkat, lalu misalkan juga ada teknik yang tidak acak, ada purposive sample, ada snowball. Nah, biasanya mereka walaupun sampelnya nggak nyampe 1% lah seperti tadi ya, yang quick count itu, tapi mereka menggunakan metode yang sudah tepat,
yaitu bisa validitas. Jadi bukan berarti semakin banyak sampel, misalkan penelitian ini sampelnya 50%, gitu. Yang satu penelitiannya hanya 5%. Nah, bisa jadi validitasnya tinggian yang 5% tadi. Jadi jumlahnya sampel tidak menentukan juga validitas, karena bisa jadi penelitiannya lebih banyak tapi tidak merepresentasikan atau menggunakan teknik yang tepat. Misalkan ini satu sekolah, kita ingin melakukan penelitian jumlah sekolah 1.000 misalkan di satu sekolah. Namun kita melakukan penelitiannya hanya lihat kuantitas, misalkan penelitiannya itu hanya di kelas 1 300 orang misalkan. Dilakukan penelitian 300 orang tapi hanya di kelas 1. Atau hanya siswa-siswa kelas baik misalkan kalau dikelompokkan misalkan. Kalau dulu kan saya merasakan dulu seringkali kan pemrograman dulu misalkan yang kalau di IPA 1, IPA 2 seringkali yang IPA 1 yang bagus-bagus lalu ke IPA 2, ke IPA 3 misalkan. Atau dipilih. Diperlakukan penelitiannya misalkan anggap tadi kelas 1 saja 300 orang. Peneliti kedua ingin melakukan mengukur kualitas sekolah itu hanya 100. Kelas 1 diambil 30, hanya misalkan hanya kalau yang tadi misalkan 300 ya, 300 orang, kelas 1 seluruh kelas 1 dilakukan. Yang satu lagi melakukan hanya 100 sampel, tapi dia ngambil sampel dari kelas 1, di kelas 2, kelas 3. Nah bisa jadi jumlah siswa ini kan persentasenya ya, persentase sampelnya itu kan lebih rendah, hanya 10%, yang satu 30%. Bisa jadi hasil validitasnya itu lebih bagus yang 10% tadi yang ambil kelas 1, kelas 2, kelas 3. Nah, itu karena menggunakan teknik yang tepat. Makanya dalam pengambilan sampel pun menggunakan tekniknya apa yang tepat. Keterwakilan tadi, keterwakilan populasinya terwakili enggak dengan apa yang akan kita teliti. Nah, kalau ingin meneliti lingkup sekolah ya baiknya mungkin keterwakilan kelas 1, kelas 2, kelas 3 diambil. Jadi kriterianya bukan hanya berdasarkan jumlah tadi. Seperti quick count lah waktu pemilu yang paling kita saksikan. Walaupun persentasenya rendah kan di bawah 1%, tetapi ternyata karena dia ada error ya, kemungkinan errornya kecil dan dengan pendekatan yang tepat hasilnya itu kan nggak jauh dari yang realnya. Nah, itu mungkin walaupun beberapa pernyataan ada minimal 30%. Mungkin kalau lingkupnya kecil ya nggak apa-apa lah pakai 30%. Tapi kalau lingkupnya besar udah hampir mustahil. Apalagi tingkat nasional, tingkatnya dilakukan apa provinsi atau wali atau kabupaten kita ngambil 30%. Tapi yang penting teknik apa yang digunakan sehingga kita bisa tepat mencerminkan karakteristik dari sekolah tersebut. Jadi berbagai cara tadi. Teknik itu aja minimal ada 5, yang dengan acak, yang tidak acak minimal ada 7 tadi. Ada purposif, ada snowball dan lain-lain. Makanya yang perlu dipahami adalah pengambilan teknik sampel apa yang tepat. Bukan berfokusnya ke berapa persentase sampelnya. Karena persentasenya tinggi 50%, 60%, kalau tekniknya kurang tepat juga dikhawatirkan menghasilkan data yang kurang Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih banyak Pak Yogi. Ini tuh yang sudah tidak memungkinkan kita untuk berbicara lebih lanjut, walaupun pertanyaan-pertanyaannya banyak. Untuk sementara, terima kasih banyak dulu Pak Yogi. Sampai ketemu lagi nanti di lain waktu. Terima kasih, Bu. Terima kasih banyak. Waktu saya kembalikan kepada Mas Endi dan Mas Aris. Silahkan Mas Endi. Iya, terima kasih kepada Bapak Dr. Yogi Anggraena MSI atas penyampaian materinya yang menarik ya dan tentunya bermanfaat untuk para guru di seluruh tanah air. Saya sekarang akhirnya tahu nih data itu apa, kemudian kegunaannya untuk apa. Siapa teman yang ada di Zoom bertanya ya tentang masalah data tadi. Bapak Ibu, dalam webinar ini peserta akan mendapatkan e-sertifikat 32 jam dari pendidikan.id dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut. Mengikuti webinar 3 kali berturut-turut, yang pertama edisi 49 yang minggu lalu ya, kemudian edisi 50 yang sekarang ini, dan edisi minggu depan, yaitu edisi 51 tanggal 3 Juli tahun 2021. Bagi yang berhalangan Bapak Ibu untuk mengunjungi webinar.pendidikan.id ya. Dan jangan lupa Bapak Ibu sekalian untuk mengisi presensi dengan email yang sama ya Bapak ya. Betul. Dan juga
Jangan lupa, kunci, nah, betul. jadi nanti diisi kata kuncinya dan juga nanti untuk diisi atau dijawab soal-soal mengerjakan soal-soal yang diberikan oleh narasumber berkaitan dengan webinar setiap minggunya. Karena kan nanti kami akan share linknya ya Pak ya. Betul. Baik, Bapak Ibu sekalian, jangan lupa untuk like dan subscribe YouTube ya, channel YouTube kita di Video Pendidikan Indonesia. Pandemi COVID-19 telah mengubah keseharian kita. Kita tidak dapat melakukan aktivitas seperti biasa. Bekerja sekaligus mendampingi anak belajar dari rumah menjadi sebuah kebiasaan baru bagi orang tua. Anak-anak pun harus membiasakan diri untuk belajar jarak jauh. Menyambut persiapan tahun ajaran baru, KIPIN memberikan penawaran istimewa untuk semua sekolah di Indonesia. Ikuti paket Merdeka dari KIPIN. Memungkinkan sekolah tidak perlu lagi menggunakan buku cetak dan fotokopi untuk asesmen. Penghematan sangat besar tiap bulannya bila sekolah melaksanakan digitalisasi sekolah. Dan apa saja yang didapatkan dengan menggunakan paket Merdeka dari KIPIN? Yang pertama, sekolah akan mendapatkan KIPIN School Pro, atau di mana sekolah akan mendapatkan konten pembelajaran, Bapak. Di mana di dalamnya terdapat 3.000 lebih buku pelajaran sekolah, lalu juga 2.000 lebih video pembelajaran, lalu 50.000 lebih latihan-latihan soal, dan ini dia, ada 400 lebih komik literasi. Betul. Nah, dan juga kita juga ada namanya perpustakaan sekolah, di mana Bapak dan Ibu guru dapat mengupload dokumen atau materi belajar, LKS, video, dan lain-lain ke perpustakaan digital sekolah. Dan yang ketiga, ini yang spesial Pak Aris. Kita ada KIPIN PTO atau Software Assessment, di mana software support kita yaitu Assessment Kompetensi Minimum atau AKM, di mana terdiri dari latihan soal, penilaian harian ujian sekolah dengan multiple choices, esai, numerasi, dan juga portofolio. Ya, dengan KIPIN, digitalisasi sekolah dijamin lebih mudah, murah, dan terbaik. Jika Anda tertarik, silakan hubungi email info@kipin.id. Kunjungi websitenya di promo.kipin.id. Kapasitas terbatas, jangan sampai terlewatkan. Nah, peserta webinar ini pasti yang ditunggu-tunggu karena kita sampai untuk Kak Endi akan menyampaikan kata kunci yang pertama. Betul. Jadi disiapkan ballpointnya atau handphonenya atau notesnya terserah. Nah ya, karena kata kunci yang pertama adalah mengelola data. Kata kunci pertama kita pada pagi hari ini adalah mengelola data. Dibantu untuk Eja ya Bapak ya, yaitu dengan MENGELOLA spasi DATA. Dan jangan lupa ditulisnya dengan huruf kecil semua dan menggunakan spasi tentunya. Nah, Bapak Ibu peserta webinar, sudah tiba waktunya kita ke sesi yang kedua ya. Untuk itu kami langsung saja kembalikan kepada Ibu moderator kami yang cantik, Ibu Anita, kami persilakan. Baik, terima kasih banyak Mas Aris, Mas Endi, terima kasih. Untuk selanjutnya, sesi yang berikutnya, saya akan menyapa Bapak Suprananto. Selamat pagi Pak Suprananto, atau yang biasa dikenal dengan Pak Anto, begitu saja. Ini latar belakangnya apa ini Pak Anto? Tulisan ASER atau apa ini? ASER. Barangkali sedikit diceritakan ya Pak ya, apakah itu ASER dan seterusnya. Sebentar, sebelum saya lanjut ke Pak Suprananto, saya akan membacakan sedikit dahulu mengenai latar belakang beliau. Beliau sudah pernah menemani kita semua di acara webinar-webinar juga, webinar tentang waktu itu literasi data kalau nggak salah ya Pak Suprananto ya. Bukan, tentang AKM kalau nggak salah. AKM, ya. Beliau saat ini adalah seorang dosen di FKIP Universitas Singapura Bangsa Kerawang. Beliau S1 menyelesaikan matematika di UNS Surakarta, kemudian S2-nya di Education Technology, apa ini bacanya Pak Anto? Magnise State University di Louisiana, USA, S3-nya penelitian dan evaluasi pendidikan di UNY Yogyakarta. Selain itu, kalau saya membacakan ini tidak akan selesai karena terlalu banyak pengalaman beliau di bidang kurikulum dan terutama
tadi yang saya sebutkan tadi, kualitatif tidak bisa diangkakan. Itu nanti Pak Suprananto pasti teriak, siapa bilang kualitatif dan tidak bisa diangkakan, begitu ya Pak Anto ya. Nah, itu nanti yang pasti akan dibahas juga oleh Pak Suprananto, bagaimana tata cara mengangkakan benda-benda yang kualitatif tersebut, gitu ya Pak Anto ya. Kita akan belajar banyak hari ini dari Pak Suprananto. Dan untuk teman-teman yang lain yang di YouTube bisa menuliskan pertanyaannya di kolom chat di dalam YouTube. Dan teman-teman yang ada di Zoom juga bisa dituliskan di kolom chatnya. Baik, untuk menyingkat waktu, kita akan mulai dengan presentasi Pak Suprananto. Saya akan bantu untuk share screen dari sini karena Pak Anto, Pak Anto lebih suka kalau yang share itu dari sisi hostnya, begitu. Silahkan Pak Anto, waktu saya persilahkan. Baik, terima kasih Bu Anita, Bapak Ibu yang kami hormati. Tadi kalau ditanya Bu Anita itu Esther itu background saya karena kebetulan saya sedang membantu Australian Council of Educational Research ya. Jadi maaf backgroundnya belum diganti. Pertama saya ingin menyampaikan bahwa apa yang saya sampaikan ini mungkin jauh lebih sederhana dari apa yang disampaikan oleh Pak Yogi, tetapi ini ada kait-mengkaitnya. Dan apa yang kami sampaikan ini sebetulnya untuk menjembatani ketika Bapak Ibu nanti berhadapan dengan statistika, sehingga Bapak Ibu tidak terlalu takut kalau dengar statistik atau statistika itu pasti berkaitan dengan angka-angka, rumus-rumus, kemudian rumit. Ternyata statistika itu hanya dimulai dari yang sangat sederhana adalah data, ya. Dan data yang ada data yang kita hadapi sebetulnya dimulai dari sekitar kita sendiri. Ya, setiap Bapak Ibu sebetulnya tiap hari menemukan atau bersinggungan atau berhadapan dengan data. Hanya saja mungkin kita tidak sadar bahwa itu sebetulnya data. Ya. Kalau kita kelompokkan dari yang paling sederhana adalah data pribadi. Ya. Di sekitar Bapak Ibu secara individu pasti punya data dan ternyata banyak sekali datanya. Nah, dari setiap pribadi data yang sama bisa dikumpulkan menjadi data agregat atau kumpulan data ya. Kemudian ketika Bapak Ibu di kantor, di pekerjaan, Bapak Ibu di bisnis pasti punya data juga yang berkaitan dengan pekerjaan. Bahkan Bapak Ibu yang selain menjadi guru dan mungkin menjadi petugas atau pegawai tertentu juga aktif di bidang sosial, misalkan ada yang jadi ketua RT, ada yang menjadi ketua asosiasi, menjadi anggota MGMP dan seterusnya. Bahkan Bapak Ibu yang menjadi anggota dari tim atau klub hobi, ya, Bapak Ibu juga memiliki data. Ya. Jadi data itu bisa dikaitkan dengan hal yang sangat privasi, private, hal yang umum yang bisa dilihat oleh semua orang, boleh diakses oleh semua orang, sampai hal-hal yang sebetulnya sudah tersedia, data yang sudah tersedia di sekitar kita. Jadi ketika nanti Bapak Ibu mengikuti acara berikutnya yang terkait dengan analisis data, tadi sudah disinggung oleh Pak Yogi, sebetulnya kita mulai dari data yang yang berada di sekitar kita. Slide berikutnya. Saya ambil contoh adalah data pribadi. Ini definisinya adalah setiap data tentang kehidupan seseorang, ya, baik yang teridentifikasi dan atau dapat diidentifikasi secara tersendiri, atau dikombinasi dengan informasi lain, baik secara langsung maupun tidak langsung. Ya. Nah, hari ini ketika Bapak Ibu menyebutkan data, tentu saja ada yang berupa fisik, ada yang berupa elektronik, ada yang bersifat nyata, ada yang maya. Ya. Jadi ketika kita mengatakan data, pasti terbayang data yang dalam bentuk virtual, data yang dalam bentuk file, dan seterusnya. Ya, jadi baik itu data elektronik maupun data non-elektronik. Lanjut. Nah, kalau Bapak Ibu klasifikasikan data pribadi itu bisa yang bersifat
sangat rahasia sampai dari informasi yang boleh diketahui oleh banyak orang, ya. Bisa medical check up, bisa tentang rekening, bisa data tentang keuangan, ya, atau pekerjaan, riwayat pekerjaan, data tentang kontak yang Bapak Ibu punya, keluarga, nama teman, dan seterusnya. Nah, ini data pribadi di mana di dalamnya ada yang boleh diakses orang lain, ada yang tidak boleh diakses orang lain. Lanjut. Nah, kalau Bapak Ibu petakan data personal ini banyak sekali sebetulnya, ya. Bisa berkaitan dengan konten secara konteks, berkaitan dengan identitas, aset, gitu, portofolio, baik itu dari sisi pendidikan, kemudian pelatihan dan seterusnya, kemudian berkaitan dengan pemerintahan, pajak, berkaitan dengan kesehatan, berkaitan dengan komunikasi, berkaitan dengan aktivitas. Jadi data personal ini baik punya Bapak Ibu atau punya seseorang, itu kalau dipetakan kira-kira mappingnya menjadi sangat complicated seperti ini, ya. Dan di antara sekian banyak data ada yang beririsan, ya. Data rekening juga harus dikirim ke data kepegawaian, ya. Tanggal lahir Bapak Ibu bisa masuk ke berbagai data, ya, baik di bank, di kantor, di kelurahan dan seterusnya. Jadi banyak data yang bisa overlap dan bisa terkait antara data yang satu dengan data yang lain. Nah, ketika Bapak Ibu menggunakan nomor induk kependudukan, ya, NIK itu akan menjadi kunci dikaitkan dengan semua aktivitas Bapak Ibu, ya, dengan semua database Bapak Ibu, baik itu di dalam pekerjaan, bahkan Bapak Ibu sering tidak sadar bahwa NIK Bapak Ibu di-share di media sosial, ya. Bapak Ibu mengisi formulir tertentu, ternyata formulir tersebut sebetulnya terkait dengan publikasi, ya. Nah, ketika data yang sangat sensitif itu sudah tersebar ke dunia maya, itu harus hati-hati karena Bapak Ibu bisa dibobol data-data yang lain, ya. Nah, apalagi kalau Bapak Ibu ditanya nama ibu kandung, nama gadis ibu kandung, itu sangat sensitif karena semua data kekayaan, semua rekening Bapak Ibu akan terkait dengan itu kata kuncinya, ya. Jadi kalau melihat data pribadi Bapak Ibu ini sangat banyak dan bagaimana nanti mengelolanya itu Bapak Ibu perlu suatu strategi, ya. Lanjut. Nah, pertama Bapak Ibu ketika memiliki data yang sangat banyak, baik itu data untuk terkait dengan pribadi, data pekerjaan, data apapun, Bapak Ibu harus fokus pada informasi yang terkandung dalam data itu, ya. Mengenai perangkatnya atau di mana menyimpannya itu bisa urusan kedua, tetapi setiap informasi yang terkandung dalam data itu Bapak Ibu harus menjadi perhatian yang utama, ya. Jadi setiap data baik itu data untuk penelitian, data untuk pekerjaan, data untuk pendidikan, dan seterusnya. Pertama adalah masih di atasnya. Maaf, cara mengelola slide-nya, ya. Nah, baik. Kemudian setelah itu, maaf saya supaya bandwidth-nya tidak, ini saya mematikan video. Yang kedua, Bapak Ibu perlu memahami informasi data tersebut secara lengkap, ya, karena tadi sudah saya singgung di awal bahwa setiap data itu kepentingannya berbeda-beda, ya. Jadi ada data yang bersifat pribadi, ada yang data yang bersifat rahasia, ada yang data yang boleh diakses oleh orang lain. Nah, itu harus dipahami secara umum. Kalau tadi dikaitkan dengan data yang dikaitkan dengan informasi dari Pak Yogi, misalkan data penelitian, sama Bapak Ibu harus memahami karakteristik data itu secara utuh, ya. Tadi ada data kualitatif, ada data kuantitatif, data primer, sekunder, dan seterusnya. Sehingga
kita tidak salah dalam mengelola nanti datanya. Ya. Ketika sudah difahami secara menyeluruh, bagaimana secara efisien data itu disimpan. Ya. Data disimpan melalui apa? Itu juga banyak cara ya. Bisa di komputer, bisa di gadget, bisa juga di cloud dan seterusnya. Ya. Kemudian efisiensi ini terkait juga dengan lebih mementingkan proteksi ya, jadi diprotek, diamankan ya. Kemudian sedapat mungkin menggunakan space yang minim ya. Kalau Bapak Ibu memiliki foto, video dan seterusnya, disesuaikan dengan kebutuhannya. Apakah mau disimpan dalam bentuk JPEG atau dalam bentuk GIF dan seterusnya, itu dikaitkan dengan kualitas data ya. Kalau video, apakah mau menjadi MP4 atau menjadi video yang lain, ya, bentuk model data yang lain, itu juga tergantung dari nanti akan digunakan seperti apa. Kualitasnya apakah harus resolusi tinggi atau boleh rendah, dan seterusnya. Demikian juga data ketika berupa teks atau berupa numerik, itu juga harus dikelola dengan baik. Nah, ketika Bapak Ibu mengelola, yang penting adalah konsisten, ya. Tempat menyimpannya harus disesuaikan. Kalau Bapak Ibu punya rencana, biasanya lebih baik. Karena kalau datanya banyak sekali, Bapak Ibu harus merencanakan data ini saya simpan di mana, dengan nama apa, di folder mana. Ya. Kemudian supaya aman bagaimana? Mau dienkripsi, mau di zip, mau diprotek dengan password dan seterusnya, itu juga harus konsisten. Jangan sampai Bapak Ibu merubah-rubah setiap saat berubah. Ya. Kemudian data tersebut juga dilakukan updating atau periodisasi. Ya. Kalau data itu sering digunakan, kapan kita menyimpannya, kapan membukanya dan seterusnya. Nah, sistem mengelolanya juga Bapak Ibu harus fleksibel karena memungkinkan suatu hari akan menambah field atau menambah judul atau menambah benda lainnya atau data lainnya, Bapak Ibu harus siapkan. Ya. Jadi struktur dalam penyimpanan data itu harus diantisipasi kalau ada perkembangan nanti apa yang mau ditambahkan. Ya. Nah, ini secara umum mengelola data baik untuk penelitian, data untuk pekerjaan, data untuk menyimpan data pribadi, pada prinsipnya seperti ini. Selanjutnya, gunakan atau tidak. Misalkan buku tabungan, kode rekening, nomor rekening itu sering digunakan, maka disimpan di mana ya. Kemudian kartu keluarga misalkan, itu kalau data pribadi. Nah, kalau di sekolah, data-data yang digunakan setiap tahun, ada data yang digunakan setiap semester, ada data yang digunakan di akhir tahun ketika sudah lulus, dan seterusnya, itu dipilah-pilah data tersebut ya, dan dikaitkan dengan apa ya. Bisa saja data tertentu dikaitkan dengan penerimaan siswa baru, dengan ulangan harian, data terkait dengan Dapodik dan seterusnya. Bapak Ibu perlu identifikasi data tersebut ya. Sekali lagi, baik itu data berkaitan dengan pribadi, data berkaitan dengan pekerjaan, data berkaitan dengan penelitian, selalu dimulai dengan identifikasi ya, kemudian dipilah. Nah, perlu dipikirkan bagaimana memproteksi dan menjaga keamanan. Ketika hilang, misalkan Bapak Ibu sudah mewawancarai seseorang, tadi disampaikan oleh Mas Yogi, Bapak Ibu mengumpulkan data wawancaranya ditulisnya, ya. Kemudian lupa disimpan atau lupa diproteksi, akhirnya hilang. Nah, sulitlah untuk mengambil data lagi. Ya. Ada data-data yang Bapak Ibu harus kelola dengan baik, harus disiapkan bagaimana mengelolanya. Nah, kualitas data supaya tetap terjaga. Tadi kalau ada pengumpulan data melalui wawancara, ya, Bapak Ibu bisa menggunakan rekaman supaya kata-kata yang disampaikan oleh orang yang diwawancarai, ya, kualitasnya masih bisa dijaga secara utuh dibanding kalau Bapak Ibu hanya mendengarkan dan menulis beberapa kata kunci, kemudian
setelah dikumpulkan atau dianalisis untuk menjadi narasi yang lengkap, Bapak Ibu tidak punya. Nah, kualitas datanya bisa tidak terjaga ketika Bapak Ibu salah menggunakan metode menyimpan datanya. Ya. Nah, kalau progresif, nama filenya bisa saja sama. Ya. Jadi datanya bisa duplikasi. Nah, duplikasi data ini bisa nama filenya yang sama persis, isinya beda, ya. Atau nama filenya yang berbeda, isinya sebetulnya sama. Nah, ini yang disebut duplikasi. Kalau Bapak Ibu punya data yang sama persis, namanya beda-beda, Bapak Ibu bingung mana yang terakhir, mana yang paling update, dan seterusnya. Nah, oleh karena itu, ketika Bapak Ibu mengelola data supaya tidak duplikasi, Bapak Ibu harus buat historinya, ya. Kalau memang ada perubahan dari draft 1 ke draft 2 atau rekaman 1 ke rekaman 2 atau ketiga, itu harus ada historisnya. Nah, ketika Bapak Ibu memiliki data, disimpan, Bapak Ibu harus ingat di mana menyimpannya. Jadi aksesnya jangan sampai kesulitan sendiri, ya. Mudah mengakses. Misalkan Bapak Ibu menyimpan di cloud, ya, atau di Google Drive atau di email, itu akan lebih mudah Bapak Ibu mengakses daripada Bapak Ibu disimpan di hard disk atau floppy atau di USB, tetapi mungkin tertinggal atau mungkin hilang. Nah, kemudahan akses ini menjadi penting karena Bapak Ibu ketika menyimpan suatu saat harus mengambil dengan cepat, ya. Bukan hanya cepat mengambilnya, Bapak Ibu juga menemukan namanya, ya, disimpan di mana, disimpan tanggal berapa, dan seterusnya. Itu juga penting, ya. Jadi akses ini menjadi sesuatu yang perlu diperhatikan. Nah, bagaimana cara recovery kalau terjadi? Nah, kita tidak pernah tahu bahwa suatu saat data kita bisa saja hilang karena sesuatu, ya. Sebagai contoh, saya punya pengalaman ketika disertasi, laptop saya dicuri orang di dalam bus. Saya sudah sebelumnya saya sudah mempunyai recovery. Setiap akhir pertemuan saya selalu simpan di double drive, ya, satu di flash disk, satu di external hard disk. Jadi meskipun laptop hilang, saya tidak harus mulai menulis lagi, tapi saya masih punya recovery atau backup data. Bapak Ibu, hari ini sudah banyak aplikasi yang bisa membantu Bapak Ibu, ya. Ada dengan Google Form, ada Google Drive, ada banyak sekali aplikasi baik di gadget maupun di komputer, di internet yang bisa membantu Bapak Ibu mengelola data, ya. Nah, yang terakhir Bapak Ibu harus mencatat karena data Bapak Ibu lebih banyak di dalam digital, ya. Bapak Ibu harus membuat satu sinopsis, satu rangkuman atau satu peta, ya, data apa saja saya simpan di mana. Nah, ini harus ada dua, yang satunya dalam bentuk fisik, ya, tercetak, Bapak Ibu simpan baik-baik, yang satunya dalam bentuk digital juga. Nah, ini yang disebut dengan metadata. Karena Bapak Ibu punya ribuan data, jutaan data, dan datanya itu mungkin tidak terklasifikasi dengan baik, Bapak Ibu paling tidak punya metadata, data pribadi ada di mana, data sebagai wali kelas ada di mana, data sebagai kepala sekolah ada di mana, ketua asosiasi profesi, dan seterusnya. Bapak Ibu bisa siapkan satu sheet yang menggambarkan peta dari Bapak Ibu menyimpan datanya di mana. Kalau ada passwordnya apa, disimpan hati-hati, jangan diakses oleh orang lain. Tetapi sekali lagi dalam mengelola data ada kunci yang namanya metadata, supaya Bapak Ibu tidak kebingungan suatu saat mencari, ya, mengakses. Lanjut. Nah, kalau Bapak Ibu punya data-data yang bersifat konfidensial, ya, baik itu data pribadi maupun data pribadi orang lain ketika Bapak Ibu di sekolah atau Bapak Ibu sebagai pengelola data yang di dalamnya ada data pribadinya, data konfidensialnya, data yang rahasia, Bapak Ibu perlu mengenkripsi, ya.
Kemudian kalau di sebuah perusahaan, Bapak Ibu di sekolah, di yayasan, Bapak Ibu harus bisa mengendalikan siapa boleh mengakses yang mana. Ya. Jadi jangan sampai batasan-batasan aksesibilitas ini bisa dibobol orang. Ya. Kemudian keamanan perangkat penyimpan itu juga ketika Bapak Ibu sudah bisa menyimpan, biasanya ketika menghapus pun Bapak Ibu harus melihat keamanannya. Banyak data yang sudah di-delete tetapi masih bisa dibuka orang, ya, masih bisa jebol. Ya. Nah, oleh karena itu antara penyimpanan dan pemusnahan itu sesuatu yang sama-sama penting. Ya. Kemudian perlu dilakukan akuisisi data. Kemudian bagaimana memanfaatkan data itu juga harus dipikirkan, ya, kapan itu digunakan. Perangkatnya ada yang di dalam external drive, ada di dalam cloud, ya, ada yang tetap harus disimpan dalam bentuk kertas, ya, cetakan. Ya, kalau di sekolah itu meskipun ada data digital, tetap harus disimpan juga data yang bersifat fisik. Ya. Nah, hal-hal yang seperti ini mungkin bisa membantu ketika Bapak Ibu mengelola data, baik itu tadi dikaitkan dengan data sehari-hari, data pekerjaan maupun data penelitian. Lanjut. Nah, saya kira data di antara Bapak Ibu, ya, khususnya di bidang pendidikan sudah familiar, ya. Selain data keluarga, data siswa, data pribadi, guru, data sarana prasarana, data keuangan. Saya kira masih banyak lagi data, termasuk tadi Bapak Ibu terkait dengan penelitian, terkait dengan penelitian tindakan kelas, terkait dengan tes, ujian, dan seterusnya. Ya, saya kira ini sebagai contoh saja bahwa Bapak Ibu sebetulnya dalam kaitannya dengan literasi data, Bapak Ibu sudah tahu tentang data tiap hari, tetapi mungkin ketika nanti digunakan untuk statistik, untuk analisis, untuk penyajian, nah itu baru Bapak Ibu merasa kesulitan, ya. Padahal sebetulnya data yang ada di sekitar Bapak Ibu adalah data yang biasa digunakan di statistik, di dalam termasuk di dalam pengukuran dan penilaian. Satu lagi slide berikutnya, Bu. Nah, tadi ketika Bapak Ibu punya data banyak, ini yang paling sederhana, ini statistik dasar. Sebelum Bapak Ibu mengenal statistik, nanti Bapak Ibu dimulainya dengan TOLI dulu. Ini data empiris atau data data individu yang jumlahnya banyak, itu bisa di TOLI namanya. Ini menggunakan TOLI. Ini adalah pertama kali sebelum Bapak Ibu mengenal statistik, sebetulnya mengenalkan kuantifikasi, ya. Jumlah siswa laki-laki itu berapa? Nah, dulu orang memulainya dengan TOLI ini. Ya. Nah, kalau Bapak Ibu sudah bisa mengkuantifikasikan data seperti ini, data kategorik, ya, sebetulnya tadi pertanyaan bagaimana mengkuantifikasikan data kualitatif, ya sama. Harus ada kriteria dulu, ya. Kalau misalkan ada sebuah pertanyaan, menurut Anda, misalkan mana yang paling Anda suka, gitu. Bentuknya kan masih pilihan, ya. Tetapi kalau persepsi, ya, apakah Anda setuju dengan vaksinasi, ya? Kalau setuju, mengapa? Nah, ada dua pertanyaan. Setuju tidak setuju, kemudian alasannya mengapa. Yang setuju tidak setuju bisa diklasifikasikan menjadi misalkan 4 skala Likert, ya. Sangat setuju, setuju, kurang setuju, tidak setuju. Nah, itu kan kualitatif tadinya. Ketika dikuantifikasikan, ya Bapak Ibu persis seperti TOLI ini. Kalau ada 100 orang yang ditanya tentang setuju tidak setuju adanya vaksinasi, maka bisa dibuat TOLI. Dari 100, siapa yang sangat setuju, siapa yang setuju, siapa yang kurang setuju, dan siapa yang tidak setuju. Nah, dengan 4 klasifikasi dari 100 orang, Bapak Ibu sudah dapat data kuantitatif. Ketika pertanyaan yang kedua, mengapa
Anda setuju dan mengapa Anda tidak setuju, maka jawabannya ada banyak sekali. Nah, harus diklasifikasikan dulu ya. Misalkan alasannya karena untuk menyelesaikan untuk mempercepat pandemi ini agar segera hilang. Setuju karena itu kebijakan pemerintah. Setuju karena banyak sekali. Harus diklasifikasikan. Nah, jadi pertanyaan tadi terjawab. Ketika ada pertanyaan terbuka, harus diklasifikasikan dulu supaya jadi kuantitatif. Ya. Jadi tidak bisa pertanyaan terbuka, bentuknya narasi, kemudian langsung dikuantifikasikan, nggak bisa. Harus dikriteriakan dulu. Nah, kriterianya apa, nanti baru kita mengelompokkan. Jadi kalau ini namanya data, data kategori. Satu lagi, tadi sudah disebutkan. Nah, ini contohnya misalkan, kalau tadi hanya nama, umur, jenis kelamin dan nilai, ini semua adalah data, tentang usia, tentang jenis kelamin dan nilai, ya. Ini sudah kuantitatif. Tetapi ketika nanti Bapak Ibu ada data kualitatif, harus diklasifikasikan, maka bentuknya adalah jumlah berapa banyak yang sesuai dengan kriteria. Nah, ketika Bapak Ibu sudah mempunyai data dan sudah ditabelkan seperti ini, sebetulnya Bapak Ibu sudah siap untuk mengolah nanti. Nanti ada langkah bagaimana mengolah data ketika Bapak Ibu sudah punya sekian banyak data. Lanjut. Nah, pengelompokan jenis data tadi sudah disinggung juga oleh Pak Yogi ya. Kalau itu nama, alamat, jenis kelamin, ya, agama itu disebut dengan data nominal. Ya. Kalau ada penjenjangan, ya, pangkat, ya, ada ruang golongan 1, 2, 3, ya, jenjang pendidikan SD, SMP, SMA, gitu, akreditasi sangat baik A dan seterusnya. Kepuasan pelanggan, ya, itu sebetulnya berjenjang, Bapak Ibu. Ada urutannya bahwa kelas 6 itu lebih tinggi daripada kelas 5. SMA lebih tinggi daripada SMP, tetapi jarak antara SD, SMP, SMA tidak sama, ya. Jaraknya, intervalnya nggak sama. Jadi dia hanya berordinal saja, berurutan saja, berperingkat, ya. Jadi kalau ada kepuasan pelanggan, sangat puas ini lebih tinggi daripada puas, puas lebih tinggi daripada tidak puas. Tetapi jarak antara sangat puas ke puas tidak sama dengan dari puas ke tidak puas. Sama dengan jenjang pendidikan bahwa SMA ke SMP tidak bisa sama dengan SMP ke SD. Ya. Pangkat demikian juga 3C ke 3D tidak sama artinya antara jenjang 3C ke 3D. Ya. Jadi dia hanya ordinal saja. Beda dengan interval itu asumsinya bahwa jaraknya sama antara titik 1 dengan titik 2. Ya. Kemudian kalau rasio itu adalah interval yang memiliki titik 0. Ya. Jadi ada banyaknya ruang itu dari ruang jumlahnya hanya 1, hanya 2 sampai seterusnya. Tidak ada ruang disebut 0. Nah, jadi ada titik 0. Jumlah pendaftar kalau tidak ada yang mendaftar disebut 0. Nah, jadi jarak antara jumlah pendaftar 5, 6, 7, 8 sama jaraknya, tetapi dia ada titik mutlaknya yaitu 0. Saya kira itu terkait dengan jenis data dan pengelolaannya tentu saja akan berbeda. Nah, saya ingin menggarisbawahi terkait dengan data privasi Bapak Ibu, dan etikanya adalah ketika Bapak Ibu terkait dengan data privasi, Bapak Ibu tidak boleh mengakses, tidak boleh mempublikasikan ke orang lain, ya, kecuali seizin yang bersangkutan. Ya. Privasi adalah hak individu untuk menentukan apakah data pribadi akan dikomunikasikan atau tidak kepada pihak lain. Ya. Jadi kalau yang bersangkutan merasa tidak nyaman untuk disampaikan ke orang lain, maka Bapak Ibu tidak boleh menyampaikan data privasi ke orang lain. Ya. Bisa nama, nik, nama gadis ibu kandung, nomor rekening, alamat email, dan seterusnya. Dan ketika kita berbicara data privasi, tentu saja hari ini terkait dengan teknologi dan informasi atau data yang bersifat digital. Ya. Kalau Bapak Ibu lihat di Undang-Undang ITE, ya, itu
ada di pasal 26 harus menjadi tekanannya Bapak Ibu. Penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan. Setiap orang yang dilanggar haknya sebagaimana dimaksud ayat 1 dapat mengajukan gugatan. Jadi Bapak Ibu hati-hati ketika di sekolah menyampaikan data personal atau data privasi siswa atau orang tua siswa atau yayasan dan seterusnya, itu harus hati-hati ya. Saya kira ini stimulus untuk diskusi Bapak Ibu hari ini, dan kita bisa lanjutkan dengan tanya jawab atau diskusi. Kami persilahkan, kami kembalikan kepada Bu Anita. Terima kasih banyak Pak Anto. Ini banyak sekali yang catatan yang masuk dari ke saya. Ini yang menggelitik saya sebetulnya adalah tadi yang terakhir tadi, data privasi itu ya. Tadi salah satunya kan termasuk nama ibu kandung, kemudian umur, tanggal lahir, dan seterusnya. Di sini banyak rekan-rekan atau teman-teman guru yang ada di YouTube juga, di mana rata-rata muridnya itu baru masih kecil-kecil, jadi di antara anak kelas 6 ke bawah atau bahkan anak TK. Bagaimana mengajarin ke anak-anak bahwa ini data privasi, ini data tidak boleh disebarkan. Karena untuk anak, apalagi anak-anak kecil atau anak-anak TK, barangkali kalau dia melihat KTP ibunya atau KTP bapaknya gitu, dia sangat bangga sekali, malah ditunjuk-tunjukin ke teman-temannya gitu kan. Nah, bagaimana cara menjelaskan bahwa ini bahaya, ini bisa digunakan untuk membobol uang atau apa. Itu kata-kata membobol uang itu untuk mereka kan sesuatu yang sangat yang sangat abstrak, dia nggak ngerti maksudnya, ngapain uang dibobol, kan nggak ngerti maksudnya. Itu bagaimana kira-kira kiat-kiat apa yang yang bisa kita lakukan ke anak-anak itu. Tetapi dengan catatan tidak asal ngomong pokoknya tidak boleh seperti itu, kan anak sekarang kan paling tidak mau kata-kata pokoknya. Bagaimana Pak Anto kira-kira? Nah, kalau sudah menyangkut ke anak-anak itu sebetulnya ahlinya adalah Bapak Ibu guru SD ya. Tapi saya berangkat dari pengalaman bahwa kalau kita pernah ke luar negeri, di sana itu sangat protect ya, bahkan ada istilah don't talk to stranger kan gitu kan. Jadi jangankan kok data ya. Dia untuk berkata pada orang lain saja kan, berbincang dengan orang lain pun sudah dimulai hati-hati gitu. Nah, jadi tetapi untuk di timur, di budaya timur kan kita tidak bisa menerapkan budaya barat bahwa don't talk to stranger. Nah, yang perlu kita sampaikan adalah pertama sebetulnya yang disebut pribadi itu adalah hal yang berkait dengan dirinya sendiri dan keluarga mungkin. Jadi misalkan kalau yang tanya itu Bu Guru, siapa nama bapakmu, siapa nama ibumu, tentu saja ya diberikan. Jadi sebetulnya anak-anak harus diberikan batasan kepada siapa. Jadi pertama bukan apanya dulu, tapi kepada siapa ya. Jadi menyampaikan informasi kepada siapa itu dibatasi. Kemudian baru apa yang boleh kamu sampaikan. Jadi mungkin agak sulit tadi kalau karena anak-anak juga yang diketahui hanya nama bapak ibu, alamat, nomor telepon misalkan itu ya. Data-data seperti itu. Tapi ketika ditanya nomor NIK mungkin mereka juga nggak tahu. Kalau toh sampai tahu pun itu yang perlu disampaikan ya. NIK itu penting ya, jangan. Biasanya di kelas 4, 5, 6 sudah mulai tahu itu. Tapi kalau kelas 1, 2, 3 mungkin baru sampai alamat di mana, nama ibu, bapaknya siapa gitu ya. Nah, data-data seperti itu cara membatasinya sebetulnya bukan langsung tentang data apa, tapi dimulai dari kamu kalau ditanya oleh ibu guru, bapak guru, kamu ya jawab. Tapi kalau kamu di jalan ditanya orang tidak dikenal, mungkin itu yang harus mulai hati-hati ya. Di situ Bu Anita, jadi memang tidak bisa satu rumus untuk semua kondisi ya. Memang pembelajarannya harus mulai dari hal-hal yang sederhana. Kalau ditanya alamat ya dikasih karena itu penting. Tapi kalau ditanya misalkan bapakmu kerja di mana,
punya tabungan apa di mana. Nah, itu kan hal-hal yang sudah mulai menyangkut privasi. Terima kasih, Bu. Ya, baik, terima kasih Pak Anto. Jadi kira-kiranya itu adalah karena mengingat kita ini di timur, ya kan, tidak bisa tidak bisa meninggalkan adat ketimuran kita. Tadi seperti Pak Anto ceritakan kalau di luar negeri sana bahwa ngomong dengan orang asing sama sekali nggak boleh, tapi kalau di sini begitu disapa orang, kok disapa diem aja, nggak senyum gitu kan ya. Jadi kan sangat sangat berbeda sekali, di mana para guru tentunya juga bingung juga gimana cara mengajarkan ke anak untuk membalansing dunia timur dan dunia kita di sini begitu ya. Tapi setidaknya apakah menurut Pak Anto kira-kira itu sebaiknya kita sebagai orang tua atau sebagai para guru ini menjelaskan ke orang tuanya saja, kalau perlu data-data semacam itu tidak usah dikeluarkan gitu. Barangkali seperti itu kiat. Iya betul Bu. Ya. Jadi ketika berkaitan dengan data yang lebih sensitif, anak bisa menjawab silahkan tanya ke bapak atau ibu saya. Itu lebih baik. Sama seperti saya ambil kalau saya datang ke sekolah, saya tidak boleh memotret apapun Bapak Ibu ketika saya tanpa izin sekolah ya. Di beberapa SPK memotret anak pun nggak boleh. Ya, memotret anak itu harus izin. Nah, itu sama dengan ketika kita memproteksi data ya. Kalau hanya memotret gedung sekolah boleh, tetapi begitu sampai wajah anak itu tidak boleh etikanya. Karena itu di beberapa negara itu sering terjadi penyalahgunaan ketika seseorang memotret foto anak dan tidak seizin orang tuanya untuk dipakai ya. Itu kembali ke data personal atau keluarga tadi, sebaiknya ada bagian tertentu yang kalau Anda ragu-ragu, biar saja mamah yang ngasih nanti gitu. Terima kasih Pak Anto. Ini ada pertanyaan yang masuk, saya persilahkan dari Pak Yohanes Tatang, ini dari Cirebon, dari SMP, mana Pak? SMP Kristen. Silakan Pak Tatang dijelaskan sendiri aja, jangan saya catatan, saya bingung saya ada di mana. Silakan Pak Tatang. Baik, selamat siang Bu Anita, terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada saya. Pak Anto, mohon dibantu info dan penjelasannya. Pak Anto, terus terang dengan kondisi sekarang miris juga nih Pak, tentang banyak hacker gitu dan sebagainya, dan digadang-gadang katanya Indonesia belum siap nih Pak untuk memblokir begitu gitu kan. Nah yang jadi pertanyaan saya, menurut Bapak kira-kira ada kiat-kiat khusus nggak sih Pak untuk men-secure data pribadi kita? Contoh seperti kita masuk ke medsos aja kan pasti kita akan menginput atau menginfokan akun kita kan Pak, email terutama. Dan di email itu kan jelas semua pasti data pribadi kita muncul semua Pak. Nah tapi ada kalanya saya lihat kebetulan bukan di saya sih, di teman saya WA-nya tiba-tiba dihack gitu kan. Facebook juga, Instagram dan lain-lain gitu Pak. Nah, ada nggak Pak kiat-kiat dari Bapak untuk men-secure kejadian Pak? Terima kasih Pak Anto. Baik, yang saya pahami pertama tadi, ketika data itu sensitif jangan pernah di-share ya, nomor handphone itu tidak perlu masuk di email, kan boleh kan? Ketika Bapak Ibu punya data email, cukup nama saja ya. Institusi juga boleh diisi, boleh tidak, sisanya kosongkan ya. Kemudian ketika Bapak Ibu menggunakan WhatsApp atau Google ya, Bapak Ibu tidak perlu Bapak Ibu pilih bagian mana yang boleh diketahui orang lain ya. Banyak hal yang perlu disamarkan atau ditutup saja. Nah, yang terakhir sebetulnya meminimalkan untuk sharing. Karena hari ini Google sudah sangat pintar ya mengenalin orang, Facebook itu sudah bisa mengenalin foto orang. Ketika Bapak Ibu foto bersama, yang men-share orang lain sudah bisa otomatis tagging oleh Facebook karena mereka menggunakan artificial intelligence sehingga kalau Bapak Ibu foto bersama dengan orang lain, ya pesan jangan di-share nggak apa-apa. Jadi lebih baik kalau Bapak Ibu ragu-ragu tidak usah di-share. Ya. Nah, WhatsApp itu ada dua cara, ada satu langkah untuk double verifikasi. Itu juga salah satu kiat ya.
Jadi sinkrones Bapak Ibu harus hati-hati karena sinkrones yang Bapak Ibu lakukan tidak sadar adalah mensinkronkan antara semua data yang di email, di Facebook, dan di WhatsApp atau di sosial media yang lain. Itu sekali Bapak Ibu sinkronis, Bapak Ibu sudah mengkaitkan semuanya. Oleh karena itu tadi saran saya alamat rumah tidak usah ditulis di dalam Facebook, ya, tidak usah ditulis di email, nggak apa-apa kan, tidak masalah juga Bapak Ibu kan untuk email kan cukup alamat email sudah cukup ya. Nama pun ketika email organisasi itu baru nama lengkap. Tapi kalau Bapak Ibu pakai Gmail kan boleh pakai nama yang lain ya. Tetapi andaikan email itu Bapak Ibu sudah publikasikan, maka di dalam email itu tidak perlu mengisi identitas yang lain. Ya, nomor telepon jangan sampai masuk ke email, apalagi nomor rekeningnya dipasang di itu nomor rekeningnya di status ya, status WA-nya ada nomor rekeningnya gitu. Ya, saya kira salah satu cara itu Bapak Ibu, tetapi sekali lagi banyak cara, dan kalau di negara lain di luar negeri untuk mengamankan data pribadi itu ada konsultannya Bapak Ibu. Cuman di Indonesia masih belum lazim kita meng-hire konsultan hanya untuk mengurusi data pribadi. Di luar itu ada konsultan-konsultan yang bisa membantu kita mengelola data pribadi, dan itu di bawah sangat legal ya. Jadi kalau ada apa-apa dia yang bisa nuntut. Jadi kalau dibocorkan orang dia yang akan menuntut. Ya. Tapi di kita mungkin belum lazim karena itu cukup mahal, dan seolah-olah gini, lebay amat sih hanya nyimpen kartu keluarga dan nomor rekening aja harus pakai konsultan gitu. Ya. Saya kira itu Pak Tat. Terima kasih. Terima kasih Pak Anto. Terima kasih. Ini kok saya jadinya mikir ini Pak, jadi konsultan penyimpan data itu kira-kira pekerjaannya apa ya Pak ya? Kalau misalkan di Indonesia belum ada, berarti kan belum ada juga aja konsultannya Pak. Siapa tahu kita bisa jadi konsultan. Jadi kayaknya Mas Endi ini sudah mulai siap-siap itu. Dia begitu dengar kata konsultan dia langsung sigap itu Pak. Kira-kira apa Pak yang bisa dilakukan oleh konsultan? Terutama yang muda-muda ini kan pasti pengen jadi konsultan juga. Ya tadi prinsipnya adalah seperti seperti konsultan yang lain, yaitu mengkonsultasikan kalau saya punya data seperti ini, kira-kira bagaimana memanage, dengan apa, dan dibantu dengan software apa, aplikasi. Nah, kalau nanti sampai ada yang bocorkan atau ngambil, dia punya bagian legalnya ya, bagian legally untuk bisa menelusuri, bisa menuntut dan seterusnya. Jadi tugasnya itu seperti konsultan yang lain lah pada umumnya. Tetapi konsultan pengelolaan data itu yang baru ada adalah konsultan pengelolaan data di corporate ya, di kantor-kantor itu sudah ada bagaimana security system, bagaimana mengelola data itu dengan efektif, efisien dan seterusnya. Tetapi kalau untuk data-data pribadi, data keluarga masih belum lazim ya. Tetapi betul, nanti kita buat aja Bu Anita bikin konsultan ya. Itu sekolahnya kira-kira apa Pak? Latar belakang sekolahnya harus apa? Latar belakang pendidikannya? Ya, IT dan law kan. Rasanya IT ada, law ada ya Pak ya. Cuman ya. IT and law itu kayaknya belum ada di Indonesia. Baik, saya serahkan kepada Ibu Nartini. Apakah ada pertanyaan Ibu? Silakan Bu. Iya, terima kasih Bu Anita. Bu Nartini kameranya nggak diturunkan dikit barangkali supaya kita bisa melihat wajahnya. Ya, terima kasih. Selamat siang Pak Anto. Selamat siang. Ya, di era sekarang kan kita suka share-share ya Pak Anto. Kayaknya kalau nggak di-share kita dianggap orang yang tidak familiar, terlalu tertutup lah. Itu yang kadang kita itu bingung juga mensiasati, di mana kalau kita share-share kan kayak kita membuka aib kita sendiri atau mungkin sesuatu yang privasi sekali bagi dari kita untuk bisa diketahui kalau ya ramai gitu ya. Tapi memang itu sudah zamannya gimana ya kita mensikapinya akan menjadi orang yang betul-betul bisa menjaga privasi kita juga untuk kedepannya kita tidak terjadi risiko-risiko yang kita tidak inginkan, dan itu bagaimana mensosialisasikan kepada rekan-rekan kami, terutama kadang ya kondisi seperti ini kalau kita tidak
tidak menge-share sesuatu tuh kok dianggap tidak gaul ya, tidak gaul. Seperti itu. Mohon nanti saya diberi masukan agar kita bisa membuat kondisi lebih baik untuk kedepannya. Terima kasih Pak Anto atas penjelasannya. Baik Bu, jadi sebetulnya yang private itu sebetulnya kan wajah kita ya Bapak Ibu. Kalau sharing tanpa foto kita kan nggak apa-apa, sharing program ya. Jadi kalau Bapak Ibu mengerjakan sebuah proyek, sharing hasil proyek itu, prosedur gitu, nggak apa-apa. Itu tidak akan membahayakan kita kan. Kecuali kalau memang kita ingin menyampaikan sesuatu ya, bahwa ekspresi gitu, itu lain. Tapi kalau tadi dikaitkan dengan wajah kita ini sudah dikenali oleh aplikasi apapun. Ketika Bapak Ibu sudah punya Facebook, maka wajah Bapak Ibu dimanapun ya, misalkan tertangkap sebuah kamera CCTV, itu kalau mau di search itu sudah bisa dikenali nama Bapak Ibu, identitas Bapak Ibu itu sudah dikenali hanya dengan dikaitkan dengan artificial intelligence yang dimiliki oleh Google atau oleh Facebook ya. Jadi sebetulnya menurut saya sharing itu boleh, tetapi minimalkan atau hindari sharing yang ada wajahnya gitu. Jadi saya kalau foto bareng Bu Anita habis pelatihan, saya pesan Bu di sharingnya ke teman-teman saja ya, jangan dipublik ke Facebook atau WA group misalkan gitu. Nah, karena wajah saya nanti begitu udah dikenali, bisa dipasang di mana, di crop di mana, ditempelkan di mana itu. Tetapi kembali lagi kalau Bapak Ibu sharing program, sharing hasil, sharing prosedur, itu mungkin lebih aman dibanding kalau Bapak Ibu sharing foto wajah. Yang jelas Bapak Ibu tidak sharing nomor rekening dan NIK ya. Baik, terima kasih banyak Pak Anto. Ini ada pertanyaan dari Flor, saya bacakan dari Ibu Ratna Dwi Siana. Pak, bagaimana melaporkan pajol yang suka menelpon dan WA padahal saya tidak kenal orang yang dicari? Sudah berhati-hati nge-share nomor HP, tetapi tetap kena hal itu. Apa bisa dilaporkan? Nah, silakan Pak Anto. Iya, kalau yang seperti itu memang banyak kejadian, dan kalau saya pengalaman saya pribadi, semua SMS atau kan handphone kita sering mengatakan itu ada telepon masuk, diidentifikasi dia tidak dikenal atau spam atau apa. Setiap kali ada yang masuk itu langsung saya blok. Ya. Setiap kali ada SMS yang saya tidak merasa kenal, saya blok. Nah, kalau sudah mulai mengganggu, itu masuk ke dalam klasifikasi teror, karena yang dituju sudah jelas. Apalagi kalau dia sudah bisa menyebut nama, ya, menyebut nama, kemudian tahu nomor handphone kita dan nama itu, kemudian dia menyampaikan pesan tertentu, itu boleh dilaporkan. Saya kurang tahu secara prosedur, tetapi laporan pertama adalah ke nomor, ke provider nomor itu. Ada Bapak Ibu nanti cari saja di Google bagaimana melaporkan tentang spam ke provider masing-masing, ke Telkomsel sendiri, ke apa namanya XL sendiri, masing-masing punya jalur untuk melaporkan supaya diblok nomor itu oleh provider. Kalau sudah mulai masuk ke privasi, saya kira bisa lapor ke kantor polisi, memang itu ke ranah hukum kalau sudah mulai bentuknya teror. Tapi kalau hanya spam-spam, dia blasting ya nomor penawaran atau perkenalan apa yang hanya blasting saja dikirim secara random, Bapak Ibu tekniknya adalah kirimkan nomor itu ke providernya, ke jalur pelayanan provider untuk diblok. Biasanya itu ditanggapi kok. Saya pernah beberapa kali kalau misalkan penawaran yang sederhana saja, ingin pinjaman, ingin apa itu, yang mengganggu, Anda mendapatkan hadiah dan seterusnya. Itu kalau saya kirim ke nomor provider yang melayani itu langsung tidak ada lagi itu. Pasti ganti, ada lagi tapi nomornya ganti lagi dan seterusnya. Nggak apa-apa, kuat-kuatan aja. Hari ini saya sudah hampir jarang menerima telepon penawaran asuransi, penawaran yang tidak jelas. Pokoknya kalau pertama, selamat siang, apakah Bapak namanya ini? Ya, kalau sudah dia nanya gitu, saya tanya dari mana? Oh ini dari ini, tutup
terus blok, udah selesai. Tapi kalau betul Bu, kalau langkah berikutnya sudah di blok tetap masih mengganggu, ya itu sudah masuk ranah ke bisa laporan gangguan. Ya. Itu Bu Anita. Ya, baik Pak Anto. Saya masih memberikan waktu kepada Ibu Sylvia Dwi. Bu Sylvia masih ada di sini kah? Kalau tidak ada, saya yang bertanya Pak. Tadi Pak Anto menjelaskan tentang kelincahan data Pak Anto. Pak Anto barangkali bisa dikeluarkan videonya Pak, karena supaya kalau enggak fotonya Pak Anto ini bisa saya share ke Facebook nanti Pak. Kelincahan data itu maksudnya apa ya Pak ya? Jadi karena untuk kami ini yang disebut dengan lincah itu biasanya apa ya? Biasanya anak-anak atau apa yang lincah yang mudah bergerak ke sana kemari. Nah, kalau data yang lincah itu contohnya apa Pak? Kelincahan data itu seperti apa? Dan data yang lincah itu bentuknya yang bagaimana? Terima kasih Pak Anto. Ya Bu, jadi sebetulnya itu bahasa Inggrisnya agile, jadi dinamis mungkin. Bahasa Indonesianya lebih dinamis, lebih mengakomodasi ketika ada perubahan. Yang lincah bukan datanya Bu, tetapi manajemennya. Ketika Bapak Ibu membuat struktur data, menyimpan data tentang sesuatu, kemudian disimpan, kemudian ada penambahan atau perubahan jenis data, itu Bapak Ibu harus siap mengakomodasi. Jadi jangan sampai ketika ada penambahan data atau perubahan field, ya, menambah field dari struktur data itu, Bapak Ibu harus menyusun struktur baru lagi. Sebetulnya yang dimaksud itu Bu. Jadi kelincahan dalam memanage data, dalam mengelola. Misalkan gini, Bapak Ibu mengelola data calon peserta didik ya, pendaftar. Ketika Bapak Ibu mengelola PPDB, Bapak Ibu siapkan sebuah struktur database, ada nama orang tua, nilai atau sekolah sebelumnya dan seterusnya. Kemudian Bapak Ibu sudah siapkan semua, ternyata dalam perjalanan ada penambahan kuesioner, ya, kuesioner tentang tanggapan dari calon peserta didik itu PPDB, atau ada pertanyaan yang berbentuk tadi kualitatif. Nah, sedangkan struktur Bapak Ibu semua datanya kuantitatif misalkan. Nah, itu maksudnya lincah itu sudah diakomodasi bagaimana cara menambah field-nya, bagaimana cara menyimpan ketika data itu ada seleksi, data seleksi 1, seleksi 2, seleksi 3. Apakah mau di-override, ditimpa, atau data itu mau disimpan menjadi dua data yang berbeda. Nah, itu yang dimaksud dinamis itu Bu. Agile itu, lincah itu dalam artian strukturnya lincah. Tadi kalau dikaitkan dengan penelitian yang disampaikan oleh Mas Yogi, sebelum meneliti kan Bapak Ibu sudah menyiapkan calon database-nya. Ketika ada kuesioner, ada identitas, ada tes, Bapak Ibu sudah menyiapkan strukturnya, tetapi dalam perjalanan ternyata ada perubahan kebijakan dalam penelitian itu, menambah field apa. Nah, supaya tidak kaku, supaya tidak membangun struktur baru, harus disiapkan flexibility atau agile tadi yang disebut dengan lincah tadi Bu. Jadi bukan datanya lincah lari kemana-kemari, tetapi menyiapkan struktur data, pengelolaan data yang lincah dalam artian dinamis dan bisa mengakomodasi perubahan di masa yang akan datang. Itu yang disebut dengan lincah Bu. Baik Pak Anto, ini ada pertanyaan dari Flor, dari Ibu Robiah SPD. Apa ciri-ciri data privacy kita apabila sudah terkena hacker? Bisakah kita mengetahuinya? Jadi misalnya ini saya sudah pernah mengumpulkan data atau menyerahkan data saya, data NIK saya atau data HP saya. Terus bagaimana saya tahu bahwa data saya itu masih secure, data saya itu masih belum dihack oleh seseorang? Nah, apakah ada ciri-cirinya? Jadi wah ini data saya sudah dihack nih, jadi saya bisa melihat langsung seperti itu. Bisa nggak Pak Anto kira-kira? Ini pertanyaan dari Ibu Robiah. Iya, jadi kalau yang itu bukan bidang saya ya Bu, jadi itu, tetapi yang saya pahami adalah data privasi
itu yang mana ya. Kalau sudah sampai di bobol dan di mana lewat bobolnya itu yang saya kurang paham. Tapi Bapak Ibu bisa buka link dari slide saya tadi, ada Pak Doni kalau nggak salah, itu ada sumber Pak Doni, dia itu ICT Watch ya. Jadi dia ahli dalam ICT Watch. Jadi nanti bisa membuka itu. Coba di link saya tadi ada, mungkin bisa share screen lagi Bu Anita. Itu di slide, salah satu slide itu ada link yang di bawahnya. Saya ambil dari PowerPoint-nya Pak Doni, dia terus di atas, yang di atas, sangat di atas. Di slide ketiga kalau nggak salah ya. Terus ini dia. Ini kah Pak? Nah ini, yang ini ya. DPTSI konten ini, PPT Pak Doni ini, Bapak Ibu bisa klik itu linknya. Di situ ada berbagai jenis pribadi dan bagaimana solusinya kalau terjadi masalah ya. Itu ahlinya beliau. Tapi kalau saya, data yang dikaitkan dengan tadi menjembatani antara data, bagaimana mengelola data, dan nanti bagaimana mengolah data sampai menjadi kaitannya dengan statistik, kaitannya dengan pelaporan dan seterusnya. Saya kira itu Bu Anita. Jadi arah dari apa yang sampaikan hari ini sebetulnya kaitannya antara data, ya, melek data untuk dikaitkan dengan bagaimana mengelola, menyajikan sampai pelaporan ya. Kalau dikaitkan dengan penelitian berarti tadi Pak Yogi sampaikan bagaimana mengambil data, mengklasifikasikan data, mengolah data, menyimpulkan. Saya kira itu Bu Anita supaya tidak melebar ke informasi ya, jadi data dan informasi. Ya, baik Pak. Terkait dengan data, bagaimana cara kita mengelola data? Di sini pasti bapak-bapak dan ibu-ibu, terutama para guru ini juga bingung dalam memberikan data penilaian anak-anak. Maksud saya begini Pak, dalam rangkaian PPDB tadi seperti yang disebutkan oleh Pak Suprananto tadi, antara nilai 90 di satu sekolah dengan 90 di sekolah lain kan nggak sama. Nah, sebagai seorang guru, pastikan punya keinginan agar anak didiknya itu lebih, maksudnya bisa diterima di sekolah yang diinginkan sesuai dengan itunya. Nah, apa yang harus dilakukan oleh guru dalam menyajikan datanya, sehingga anak-anak itu bisa masuk ke jenjang pendidikan yang berikutnya di dalam PPDB, gitu Pak. Karena kan kami sendiri sebagai seorang guru kan pasti ngelirik dong, kalau anak saya berikan yang rendah-rendah seperti, maksudnya seperti standar saya, dibandingkan tetangga sebelah, dibandingkan sekolah sebelah, itu nanti anak saya nggak bakal diterima di PPDB-nya. Gitu Pak. Kira-kira bagaimana cara melihat, cara menyikapi hal itu? Karena kan setiap setiap akhir tahun ajaran terutama, itu para guru tuh selalu dipusingkan dengan dengan masalah bagaimana saya harus memberikan nilai ke anak-anak, sehingga anak-anak itu tidak hanya sekedar saya tahu anak saya itu seperti apa, saya tahu murid saya itu seperti apa, tetapi saya juga ingin bahwa guru lain atau sekolah lain melihat anak saya, gitu Pak. Terima kasih Pak Anto. Baik Bu Anita, jadi ini berbicara tentang seleksi ke jenjang di atasnya. Itu ada dua pendekatan. Yang satu adalah pendekatan zonasi kalau di negeri ya. Kalau di swasta tentu saja pendekatannya adalah sebaik mungkin. Maksudnya input atau intake yang terbaik yang diambil karena bangkunya terbatas ya. Kalau di sekolah yang jumlah bangkunya terbatas, peminatnya banyak, tentu saja Bapak Ibu kalau mau menerima pasti memilih yang kualitasnya terbaik ya. Nah, ini kita bisa lihat dari sisi penerimaan dulu. Kalau saya sebagai panitia penerimaan siswa baru di sekolah swasta, saya tidak akan menggunakan nilai rapot dari sekolah intake input ya. Karena
nilai dari sekolah itu tidak bisa dibandingkan. Ada yang obral nilainya 9, 10 dan kalau boleh 11 ya, tetapi ada yang strict hanya ngasih nilai 7 dan 8 kecuali yang sangat bagus diberikan 9. Tidak pernah ada yang di atas 9. Itu sekolah yang sangat strict terhadap nilai. Jadi kalau saya menggunakan nilai maka saya akan cross dengan kualitas lulusan di sekolah itu. Jadi 2 atau 3 kakak kelasnya yang pernah saya terima, saya analisis, maka ada indeks sekolah. Nah, indeks sekolah itu akan menggambar nilai 6-nya di sekolah A artinya sama dengan nilai 7,5 di sekolah B. Itu kalau dikaitkan dengan keberhasilan kakak-kakak kelasnya. Jadi sebetulnya di perguruan tinggi jalur SNMPTN, SNMPTN itu adalah menggunakan nilai rapot di cross check dengan kualitas sekolah. Dari mana data kualitas sekolah? Banyak informasinya, ya. Akreditasi, nilai lulusan, berapa banyak yang diterima di perguruan tinggi yang favorit dan seterusnya itu. Nah, kalau saya sebagai penerima peserta didik dari sekolah yang pengen saya ambil yang paling bagus, caranya itu. Paling aman sebetulnya saya buat tes, ya. Kalau di tes saya baru tahu karena satu tes untuk semua, jadi nilainya pasti terbandingkan, ya, ada seleksi. Tetapi terlepas dari itu semua ada namanya zonasi. Nah, zonasi itu agak berbeda paradigmanya karena itu berkaitan dengan pemerataan ya kalau di negeri. Pemerataan itu artinya sekolah mau baik, mau jelek, mau sedang harus menerima semua calon peserta didik di sekitarnya dengan zona geografis atau zona pemerintah daerah. Jadi agak beda paradigmanya, Bu. Jadi kalau sudah menggunakan zonasi ya kita nggak boleh milih-milih, tapi itu maknanya adalah sebuah tantangan. Sekolah yang mengaku sekolah favorit, apakah mampu meminterkan input yang tidak pinter? Nah, tantangannya itu. Atau mengelola sebuah rombongan belajar yang distribusinya sangat lebar. Dari yang sangat tidak mampu sampai sangat mampu. Nah, mampu nggak mereka mendidik distribusi yang sangat lebar tadi menjadi output yang distribusinya mengerucut ya. Nah, menjadi homogen semua pinter gitu. Nah, itu tantangan. Jadi mohon tidak boleh dicampur adukkan antara tujuan seleksi tadi untuk memilih yang terbaik atau seleksi dalam artian justru memberikan peluang untuk siapapun bisa belajar di sekolah saya dengan baik dan saya jamin input yang terjelek pun akan keluar jadi yang terbaik. Nah, itu tantangannya di situ, Bu. Terima kasih. Kalau di swasta enak, Pak, karena kami boleh mengadakan tes ya, Pak ya. Tapi permasalahannya itu justru di negeri, Pak. Karena negeri itu untuk wilayah jalur ini lumayan besar, Pak. Iya. Jadi betul-betul yang dilihat hanya nilai rapot saja gitu loh. Jadi sampai ada orang tua tuh yang kadang itu datang ke kami memohon-mohon untuk nilainya dinaikkan karena dia mau masuk ke sekolah situ. Gitu. Jadi kalau saya jadi orang tua murid yang sudah sekolah di Bu Anita, sekalian kecebur, saya nggak mau keluar dari situ ke negeri, ya udah sekalian ke swasta. Baik, terima kasih banyak, terima kasih banyak. Ini ada satu pertanyaan yang untuk refreshment aja supaya nggak terlalu tegang karena dari tadi kok mikir data kok pusing banget. Ini sebetulnya tadi itu asal usulnya dari Pak Tatang sebetulnya, tapi rasanya kok bukan Pak Tatang yang lebih tertarik, tapi Mas Aris kayaknya lebih tertarik. Ini Mas Aris, jadi saya tetap akan tanyakan juga dari Pak Tatang tadi, Pak Yohanes Tatang itu hanya menjapri saya saja, tapi dia tidak mau mengungkapkan di forum ini, tapi saya yakin kalau Mas Aris juga ingin tahu jawabannya gitu ya Mas Aris ya. Saya tanyakan, mengapa kalau untuk ini Pak, validasi data, biasanya itu sering ditanyakan nama ibu kandung. Kenapa kok enggak bapak kandung gitu Pak? Itu pertanyaannya Pak. Gitu ya Mas Aris ya, Mas Aris pengen tahu juga kan Mas Aris. Kenapa selalu ditanyakan ibu kandung? Kenapa enggak bapak kandung? Atau karena semua untuk menjaga privasi ibu? Atau menjaga apa ini Pak? Kalau menjaga privasi ibu rasanya kan cuma ibu aja yang tahu siapa bapak kandungnya gitu ya Pak ya? Bagaimana Pak itu pertanyaan? Karena di seluruh dunia yang ditanyakan siapa nama gadis ibu kandung, selalu begitu Pak. Iya, Ibu itu bukan ranah saya Bu, tapi saya juga pernah nanya ke bank itu. Kenapa yang ditanyakan ibu kandung gitu? Jawabnya orang bank itu sederhana.
Bapak lahirnya lewat ibu atau bapak katanya gitu. Iya, lewat ibu saya. Ya udah, berarti yang menempel dengan bapak adalah ibu kandung. Pasti tahu nama ibu kandung. Tetapi kalau bapak kandung belum tentu bapak tahu gitu. Karena ada bapak biologis, ada bapak secara yuridis ya. Kalau dia anak angkat, di yuridisnya nama bapaknya bapak yang diputuskan oleh oleh pengadilan ya. Tetapi kalau ibu kandung pasti tahu namanya karena dia lahir dari ibu kandung ya. Itu kata orang bank. Dan nama ibu kandung itu hanya dikaitkan dengan data yang sangat sensitif, khususnya di bidang pengelolaan keuangan, khususnya perbankan, dan itu standarnya dari BI, Bapak Ibu. Jadi itu tidak hanya BI, itu seluruh dunia rasanya Pak, selalu ibu kandung. Ya, maksud saya kalau di Indonesia diatur oleh BI dan itu betul. Saya kira itu kebijakan moneter yang terkait dengan account, individual account. Saya kira ya. Tapi itu bukan jawaban saya ya. Itu jawabannya teller di sebuah bank. Saya tanya kenapa ibu kandung? Ya bapak lahir lewat ibu atau bapak katanya gitu. Iya ya. Saya dilahirkan oleh ibu gitu. Ya, jadi yang menempel dengan nama bapak adalah ibu kandung gitu. Dan itu mudah ditelusuri. Oke. Itu Bu Anita, makasih. Terima kasih. Kalau menurut Mas Endi kenapa Mas? Kenapa kok harus ibu kandung Mas? Kenapa kok bukan yang lain? Karena surga di telapak kaki ibu. Oh iya, saya lupa jawabannya, harusnya itu ya. Nggak tahu kalau di telapak kaki bapak ada apa ya Pak kira-kira? Ada sol sepatu. Baik, Pak Suprananto, Bu Anita mungkin saya bisa menambah Ibu untuk bertanya tadi. Silakan Pak, silakan. Ya Pak Suprananto, ini sebenarnya berkaitan dengan literasi ya. Sering kita itu kalau misalkan mau menginstal aplikasi entah itu di HP, entah itu di yang berhubungan dengan online, itu kita selalu ada yang namanya tentang mengizinkan aplikasi ini untuk mengakses data Anda. Nah, berarti selama ini Bapak Ibu, apakah benar Pak Suprananto data kita yang di online itu tidak aman? Kenapa? Aplikasi ini bisa mengakses data kita, entah itu foto kita, entah itu email atau nama dan sebagainya. Monggo Pak Suprananto untuk menjawabnya. Karena itu banyak sekali pertanyaan seperti ini. Betul Bapak Ibu. Jadi semua aplikasi itu ada di bawahnya itu ada term syarat dan ketentuan ya. Ada syarat dan ketentuan dan Bapak Ibu harusnya baca dulu dan cek iya bahwa saya memahami itu. Nah, banyak yang kita tidak memahami terus iya saja. Tetapi tadi salah satu dari syarat dan ketentuan itu sebelum Bapak Ibu install itu selalu ada itu syarat dan ketentuan. Bapak Ibu cek bahwa memahami semua kesepakatan itu. Jadi betul Bapak Ibu, kalau kita menggunakan aplikasi umum ya kita kalah set. Ya, kalah set karena mereka yang mengatakan bahwa ketika Anda memasukkan data ke kami punya hak untuk mempublikasikan bagian tertentunya. Tidak semuanya saya kira ya. Nah, kalau Bapak Ibu tidak ingin menggunakan aplikasi yang tadi yang menjadi publikasi umum ya Bapak Ibu harus bikin software sendiri. Itu konsekuensinya dan itu menjadi berat kita. Selama kita bersinggungan dengan aplikasi yang sudah dipasarkan umum, tentu saja ada satu persyaratan yang kita hanya cek saja ya itu sudah gugur semua seolah-olah Bapak Ibu menandatangani saya menyetujui seluruh kondisi yang ada gitu. Ya, betul Pak. Jadi salah satu cara untuk bisa menghindari kalau itu corporate biasanya membuat aplikasi sendiri. Tapi kalau pribadi apa iya kita hanya untuk mengelola data harus membuat software sendiri gitu ya. Dan itu nggak kompatibel dengan software orang lain lagi. Itu Pak. Jadi memang nanti di paparan Pak Doni tadi juga ada satu slide yang mengatakan bahwa betapa lemahnya di negeri tercinta ini tentang hak-hak pribadi seseorang dari sisi hukum. Memang betul Bapak. Ya, jadi itu bukan bidang saya, jadi memang kita akui untuk meminimalkan ya tadi sedapat mungkin kita tidak menggunakan aplikasi yang
banyak banyak melibatkan data pribadi kita. Ya, aplikasi yang kalau hanya foto ya nggak apa-apa lah, tapi kalau sudah sampai dia mensyaratkan harus ada nomor NIK, yang itu yang hati-hati. Ya, karena sudah mulai NIK itu masuk ke semua database KTP kita, dan kalau ada bocor sama tidak hanya pribadi, sama keluarga kita juga data-data kita bisa diakses. Ya. Saya kira itu Pak, memang betul kondisi kita dalam posisi yang menang satu pihak. Kalau pengembang aplikasi mereka menang di posisi saya boleh dong mengakses data Anda gitu. Itu Bu, Pak. Makasih. Ya, terima kasih Pak. Baik, terima kasih banyak Pak Anto, luar biasa diskusinya pada pagi hari ini. Waktu sangat mepet sekali, tinggal 15 menit lagi. Saya rasa saya kembalikan ke host, ke Mas Aris dan Mas Andy, silahkan. Mas Andy masih mute, ya silahkan. Ya, baik, terima kasih. Wah, terima kasih kepada Pak Anto dan juga Bu Anita atas materi yang disampaikan, karena sangat bermanfaat sekali ya Pak ya. Betul. Karena ya di kondisi yang seperti ini banyak sekali loh kita kayak penipuan seperti apa. Jadi kita harus aware terhadap data yang kita berikan kepada aplikasi ataupun sebagainya seperti itu ya. Dan pastinya materi yang disampaikan ini tadi akan sangat berguna dan bermanfaat serta menjadi inspirasi banyak untuk Bapak Ibu guru di rumah ya, di seluruh Indonesia tentunya. Betul. Ya. Ya, tadi ada beberapa pertanyaan dari kolom chat ya, kebetulan saya juga mengikuti di YouTube juga. Ada yang bertanya seperti ini, Pak, bagaimana cara untuk mendapatkan sertifikat kalau saya belum ikut webinar sesi sebelumnya? Nah, maka Bapak Ibu, bagi yang belum sempat mengikuti sesi sebelumnya, bisa tetap mendapatkan sertifikat dengan cara nanti mengerjakan soal dan melihat tentunya ya, webinar sebelumnya, juga nanti ada soalnya juga, yang nanti insya Allah akan diberikan linknya di webinar.pendidikan.id ya, webinar.pendidikan.id ya. Silakan nanti diakses, lihat sesi keberapa yang belum dilihat, terus kemudian kerjakan soalnya. Soalnya gampang-gampang kok ya, sesuai dengan materinya tentunya. Betul. Kebetulan saya tadi juga mengerjakan soal dari Bu Anita, waduh, lumayan sulit. Ya, baik Bapak Ibu, itu informasi dari panitia. Ini ada pesan dari iklan ini ya. Banyak yang bertanya-tanya, apa sih Kipin Classroom itu? Kipin Classroom adalah alat digitalisasi sekolah tanpa butuh internet. Untuk lebih jelasnya, Bapak Ibu bisa untuk mengunjungi registrasi.kipin.id. Ya. Baik, kita akan bertemu lagi minggu depan. Jadi jangan lewatkan webinar selanjutnya, di sesi selanjutnya, yaitu pada tanggal 3 Juli 2021, masih dengan tema yang sama, yaitu literasi data, dan dengan pokok bahasan yaitu visualisasi dan analisis data. Nah, tentunya akan dibimbing oleh narasumber yang luar biasa, yaitu Bapak Dr. Lambas MSc, yang episode yang kemarin tuh ya, yang seru itu ya. Kemudian juga ada nanti Pak Suprananto lagi nih yang akan mengawal kita nanti ya. Oke, silakan Mas. Baik, Bapak Ibu, berikut kami akan menyampaikan kata kunci yang kedua, Bapak. Sekaligus kata kunci yang terakhir pada siang hari ini, udah siang nih kayaknya nih ya. Nah, kata kunci yang kedua, ayo coba disiapkan dulu ballpoint-nya, notesnya, atau mungkin gadgetnya, karena kata kunci yang kedua adalah menyimpan data. Sekali lagi, kata kunci kita yang kedua adalah menyimpan data. Yang dibantu untuk mengejanya yaitu dengan MENYIMPAN spasi DATA, menyimpan spasi data. Dan jangan lupa tetap dituliskan dengan huruf kecil dan menggunakan spasi. Bapak, Ibu, dan pemirsa di rumah, presensi akan kami buka sampai pukul 17.00 waktu Indonesia Barat atau pukul 5 sore. Betul. Jadi jangan sampai kelewatan untuk absennya. Ya, jangan lupa absen, jangan lupa untuk mengerjakan soalnya juga tentunya. Betul. Nah, izinkan saya Bapak Ibu untuk menyampaikan sebuah pantun ini. Jalan-jalan ke Tangerang, tidak lupa membeli rambutan. Jangan lupa kita bertemu lagi minggu depan. Akhir kata, saya Aris Eka dan rekan saya Andy Bugi Pertama dan segenap tim yang bertugas mohon undur diri. Sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Keeping Classroom ini adalah alat yang berisi konten pembelajaran, sistem ujian digital, dan perpustakaan digital bagi sekolah. Dengan Keeping Classroom, kita bisa mengunduh semua kontennya ke smartphone secara offline atau tanpa internet. Yuk, ikuti langkah-langkah mengunduh konten pelajaran dari Keeping Classroom. Langkah pertama, pastikan kamu sudah menginstal aplikasi Keeping School di HP kamu. Nyalakan mobile data kamu. Buka aplikasi Keeping School dan login ke akun kamu. Jika belum memiliki akun, registrasi terlebih dahulu dengan memilih menu Daftar sekarang. Kemudian nyalakan Wi-Fi. Lalu sambungkan dengan Wi-Fi Keeping Classroom. Buka pengaturan, lalu pastikan tombol merah mengarah pada mode offline. Mode offline sudah aktif. Kini, kamu sudah bisa mengakses semua menu dan fitur aplikasi Keeping School secara offline tanpa kuota internet. Sudahkah sekolahmu memiliki Keeping Classroom?